ya, diskon tidur. Oke, ketemu lagi. Saya mau buka dari tadi saya mau buka slide-nya kok nggak bisa-bisa, akhirnya ya sudahlah. Akhirnya saya harus me-restart komputer saya dan akhirnya agak tertunda sedikit ya, dan nggak apa-apa lah ya. Karena setelah ini ada ini, ada kuliah, insya Allah cepet aja kok. Setelah ini ada kuliah kah? Ada Pak, jam 1. Oh, jam 1 ya? 1.20 ya. Oke, siap. Oke, tunggu, ini saya buka dulu ini ya. Ini pakai MacBook, tapi nggak ngerti kenapa kayak gini. Biasanya MacBook tuh aman-aman aja. Mungkin sudah lelah kali ya, sudah lelah MacBook-nya ya. Mana ya? Oh, ini yang untuk tatap muka 6. Oke, ini yang... Nah, ini dulu, kemudian... Nah, ini dia nih. Kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini juga. 17.1. Kemudian yang ini juga. Salah. Oh, deh. Oke. Let me... Ini dulu bentar. Nah, salah. Bukan yang ini slide-nya. Okay, I'm really sorry for your inconvenience. Yeah, it is my fault. I have to prepare well, but I will give you my best. Okay? Okay. Sekarang kita akan bahas mengenai chapter 16 dulu ya. Kemarin kan saya belum singgung mengenai chapter 16 yang apa namanya? Ini chapter 17. Chapter 16. Chapter 17 yang debt investment ya. Kemarin itu kita sudah sampai yang sini kan, sudah sampai yang sebelum impairment ya, kita sudah sampai menjelaskan mengenai recycle ya. Nah, sebenarnya recycle itu banyak jadi perdebatan karena ya memang wajar sih, karena memang si FEOC ini baru, sehingga dan memang dari awal kemunculannya sering didebat. Tetapi ya itu karena principle base, orang bisa memakai penafsiran mereka sendiri sepanjang itu tidak bertentangan dengan si standarnya gitu ya. Jadi memang di dunia nyata pun demikian. Banyak seringkali terjadi perbedaan jurnal, seringkali terjadi perbedaan pencatatan akun ya gitu di neracanya seperti apa, tetapi secara esensi dia tidak melanggar apa yang sudah diatur di si IFRS 9 atau di PSAK 71 ya. Nah, sekarang untuk kepentingan kalian, Pak, berarti nanti bisa banyak dong, Pak, ketika kami jawab. Nah, seperti itu. Memang demikian. Tapi makanya di sini saya kasih kepada kalian perbedaan-perbedaannya apa aja, tetapi nanti saya suggestions juga mana yang bisa dipakai, gitu ya. Mana yang bisa dipakai. Tapi otherwise kamu memilih cara yang kedua, misalkan saya memilih cara yang pertama, yang saya pilih. Kalau pakai cara kedua, ya silakan. Kalau kamu paham cara kedua, saya akan akomodir itu. Sehingga di kunci jawaban nanti saya akan melakukan penyesuaian, adjustment. Nah, itu harus saya lakukan. Karena kenapa? Untuk mengakomodir agar kalian itu tidak jumud, agar kalian itu memiliki kebebasan untuk berpikir, gitu ya. Mungkin kalau di yang lain nggak tahu ya, nggak bisa, pokoknya harus sesuai jawaban dosen. Nah, kalau saya nggak mau mengajarkan mahasiswa saya untuk taklid. Taklid itu apa ya? Mengikuti secara membabi buta Pak Resi, nggak mau. Saya ingin kamu lihat dari mana saya mengambil. Ketika standing position saya punya dasar dan kamu setuju dan itu, dan silakan ikuti. Tapi kalau kamu punya standing position yang menurut kamu lebih benar, ya kamu jelaskan pada saya kayak gimana. Nah, kalau misalkan memang benar gitu ya, saya akomodir. Nah, untuk cara pencatatan debt investment ini ada 2 pencatatan, khususnya untuk yang FVTPL ya. Perbedaannya adalah cara saya ambil di DSAK itu tidak menggunakan amortized cost. Tetapi kalau caranya tim dosen menggunakan amortized cost untuk menghitung selisih antara fair value dengan carrying value yang akhir. Nah, kalau cara saya tidak, saya mau menggunakan fair value aja, antar fair value. Perubahan antar fair value yang saya gunakan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang, kalau gitu, nah itu salah satu contohnya ya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang ini lagi. Debt investment saya ulang lagi bentar aja karena equity investment cuma dikit, cuma setengah jam aja cukup ya. Setelah itu nanti coba kita latihan soal, saya bahas soal. Nah, pertama untuk yang debt investment ini
Ini kan udah tadi saya jelaskan ya, ada diagramnya itu seperti ini. Jadi ada yang 3 tes ini, tetapi untuk equity investment, tes yang pertama selalu gagal, karena dia tidak memiliki prinsipal dan tidak memiliki interest ya. Nah, sedangkan untuk whole for trading, jadi dia masuk ke tes kedua, business model test. Nah, di business model test dia dites dulu, gitu ya. Whole for tradingnya seperti apa? Apakah dia mau dijual ataukah dia mau disimpan, gitu ya. Nah, sekarang hukum asal dari equity investment itu adalah selalu FVTPL, selalu trading. Itu hukum asalnya. Hukum asal dari debt investment itu selalu hold to contractual cash flow atau HFC, ya. Selalu amortized cost. Nah, ini asalnya ya. Jadi hukum asalnya adalah ini di nomor 1 ini, amortized cost. Kalau equity investment hukum asalnya adalah trading ya, dan dia pakai FVTPL. Nah, ini hukum asalnya ya. Nah, tetapi ya IASB kembali lagi itu hukum asalnya, tetapi bisa juga menyimpang dari hukum asal, yaitu adanya di debt investment ada yang kedua, yaitu adalah HFCS, dan yang ketiga trading, ya. Nah, tetapi pencatanya berbeda-beda. Kalau dia HFCS maka FVOC. Kalau dia nggak memilih FVOC, maka dia mengeksekusi fair value option. Saya biasa mengatakan ini bukan fair value option kalau untuk debt investment ya, tapi saya mengatakan ini FVTPL options ya. Jadi ditawarkan dulu nih, mau pakai FVTPL atau enggak? Enggak. Ya udah berarti FVOC. Tapi kalau iya, berarti ini FVTPL. Nah, kemudian kalau di equity beda lagi gitu. Mau trading atau enggak? Iya, FVTPL. Kalau enggak, maka FVOC options ya. Balikan kalau di debt investment yang ditawarkan adalah FVTPL. Kalau di equity investment yang ditawarkan adalah FVOC ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan dari sini, sebetulnya memang hukum asal debt investment bukan FVTPL tapi amortized cost dan atau FVOC gitu ya. Tapi kalau hukum asal dari equity investment bukan FVOC tetapi FVTPL. That's why ditawarkan FVOC options gitu ya. Nah, itu adalah cara membaca tabel ini ya, cara membaca tabel ini, sehingga kalau kita berbicara tentang equity investment, maka selalu hukum asalnya adalah FVTPL. Nah, kalau enggak, maka mau menggunakan FVOC. Tetapi yang non recycling, nah ini yang saya bahas di awal tadi, ada yang non recycling, ada yang with recycling. Ya, kalau yang debt investment dia with recycling. Maksudnya gimana Pak? Recycling ini kalau kata IASB adalah reklasifikasi dari AOC ke net income ketika dijual. Nah, sedangkan kalau yang FVOC non recycling itu tidak ada reklasifikasi yang tersebut. Jadi tidak ada perpindahan antara dari AOC ke net income. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Ketika dijual, konsekuensinya adalah bagi debt investment dia mengakui gain or loss. Tapi bagi equity investment yang menggunakan FVOC, maka dia tidak mengakui gain or loss, tapi di restatement dulu ke UGLE gitu ya, di statement dulu. Masukin dulu. Jadi disesuaikan dulu nilai ketika dijual berapa ke UGLE, baru nanti dijualnya seharga harga jualnya. Nah, itu kalau FVOC non recycling. Nah, kalau debt investment, tadi equity ya, kalau debt investment itu nggak kayak gitu. Ketika dijual, dia diakui gain or loss. Yang dihapus adalah apa? Yang dihapus adalah saldo AOC-nya. Nah, ini kalau single security. Beda konsep kalau kita berbicara portfolio security ya. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan dong, Pak? Ya sudah, pahami aja gitu. Oke ya, pahami aja gitu. Nah, sekarang itu adalah perbedaannya, dan itu yang dimaksud apa? Ini kenapa non recycling dan ini kenapa FVOC recycling ya. Oke, dari situ baru kita bisa masuk nih ya. Jadi intinya adalah kontraktual itu tadi ya. Apa namanya? Untuk kriteria ya, bisnis model sama ini kan udah. Kemudian nah ini trading securities ya. Fair value, interest when earned, gain or loss. Nah, ini khusus untuk debt investment ya. Ya, trading securities-nya dia diakui di net income. Tetapi di sini gain or loss-nya diakui juga gain or loss proporsional. Gitu ya. Jadi ketika dia FVOC, HFCS yang menggunakan FVOC, HFCS kan dicatat dengan FVOC ya. Ketika dijual ada pengakuan gain or loss. Nah, ini yang dimaksud dengan recycling. Boleh diakui gain or loss ketika dijual. Nah, ya, jadi recycling itu mengakui adanya gain or loss atau berpindah dari apa? Dari AOC menjadi net income. Itu namanya recycling.
Nah, sekarang yang perlu dilakukan apa? Kalau dia single security berarti kan masih nempel tuh saldo AOC-nya, ya tinggal dihapus aja, gitu ya. Tapi kalau di portofolio nggak perlu dihapus, tinggal disesuaikan aja di akhir tahun ya, di notes to financial statement-nya. Itu sih. Nah, sekarang yang biasa keluar di soal ujian tahun kemarin bukan portofolio, tetapi single security, ya. Single security maksudnya gimana? Maksudnya ketika nanti ada soal debt investment khususnya di 16-13 ya, soal yang ujian tahun kemarin ya, itu keluar dijual HFCS ada HFCS dan dicatat dan FVOC ya. Kemudian dijual, ketika dijual maka itu harus dihapus saldo AOC yang berkaitan dengan HFCS. Pak, di Kiesa dijelaskan nggak? Dijelaskan di sini, tapi bukan contoh portofolio. Ada, nanti saya tunjukkan ya. Kemarin kan sudah saya tunjukkan ya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini kan masih amortized cost, masih gampang lah ya. Sama dengan logiknya dengan si apa namanya? Si debt bonds payable ya. Nah, sekarang kalau dijual juga amortized cost tentu ada gain or loss ya, gain on sale ya, dibandingkan dengan carrying value-nya berapa. Nah, sekarang adalah, baru sekarang kita berbicara tentang FVOC ya. Nah, ini yang kayak saya share di WX kemarin, di WA Group. Sama aja dengan HFC, dengan amortized cost, hanya bedanya, nah ini single security ini, hanya bedanya nanti ketika, di akhir tahun, dia harus ada penyesuaian terhadap fair value. Berapa penyesuaiannya? Ya tinggal selisihnya. Antara apa? Antara carrying value di 31 Desember 2019, which is 106.732, dibandingkan dengan 105, sama dengan 1.732. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dari sini kan FVA-nya berkurang ya, fair value adjustment-nya. Maka dia harus dicatat di kredit. Oke, nah perhatikan. Di sini, kalau dia normal-normal saja, gitu ya, HFCS berarti dicatat dan FVOC, maka dia selalu menggunakan indirect method atau menggunakan adanya akun fair value adjustment. Ya, tetapi kalau dia menyimpang dari hukum asal, mau di debt investment, mau di equity investment, maka menggunakan direct method, tidak memakai fair value adjustment, langsung ditutup ke akunnya debt investment atau equity investment ya. Nah, sekarang kita contoh. Nah, ini kalau portofolio. Nah, kalau portofolio agak menggunakan logik yang agak berbeda dari single security ya. Nah, kalau portofolio ini FVOC juga ya untuk debt investment ya, HFCS. Nah, ketika awalnya seperti ini kan, Watson dan Anacom 9537 saldo akhirnya. Nah, ingat kalau di portofolio yang dicatat bukan 10063 dan bukan 19600, nggak di breakdown. Tetapi langsung satu single account aja yang dicatat, single journal aja yang dicatat, yang 9537. Kalau kamu pisahin satu persatu, maka itu bukan portfolio method, tetapi itu investment basis method atau instrument basis method, satu persatu, gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini dia menggunakan portfolio, sehingga logiknya adalah yang dipakai satu aja yang 9537 ini. Nah, gimana? Nah, ini adalah fair value adjustment untuk di account fair value adjustment ya. Berapa? Ya udah langsung karena dia di kredit berkurang, saldo normalnya di debit, maka dia fair value adjustment-nya di kredit ya. Nah, pasangannya pasti overlay. Nah, kemudian ada nggak? Nah, ada yang belum dibuat oleh KSO di sini, yaitu apa? Penjurnalan untuk mengakui ugle pada AOC. Berarti dibalik nih nanti AOC pada ugle ya. Berapa? 9537. Jadi nanti ada jurnal yang kedua AOC pada ugle ya. Nah, sekarang ini adalah review dulu ya, kita review dulu ya. Kemudian sekarang kita sell securities ya. Nah, ketika si FVOC tadi, HFCS debt investment tadi dijual, yang dicatat dengan FVOC, maka pertama, dia harus langkahnya adalah menghilangkan debt investment-nya. Ya, it must make entries to remove from the debt investment. Dari kita harus membuat suatu jurnal yang harus kita pindahkan, hapus dari debt investment adalah amortized cost of bond. Ya, jadi intinya adalah ketika dijual, maka yang dipakai bukan fair value terakhir, tetapi apa? Tetapi amortized cost-nya, gitu ya. Amortized cost-nya yang dipakai, ya. Amortized cost-nya yang dipakai. Yang dihapus maksudnya, yang dihapus amortized cost-nya. Nah, sehingga gimana? Sehingga nanti diakui langsung order income and expense.
gain or loss on sale. Nah, ini yang dimaksud dengan recycle. Dari unrealized yang tercatat di FVOC menjadi realized yang tercatat di other income or expense. Ya. Nah, sekarang, terus gimana lagi Pak? Nah, terus ini selanjutnya adalah selanjutnya adalah, nah ini, ketika salah satunya dijual, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kalian jangan panik. Tapi yang harus dilakukan adalah kalian harus menyusun jurnal pengakuan loss ya. Perhatikan, yang dibandingkan adalah fair value dibandingkan dengan carrying value-nya ya. Fair value dibandingkan dengan carrying value-nya. Sehingga itulah loss yang diakui. Artinya apa? Make sense nih, apple to apple. Carrying value di tanggal 1 Juli dibandingkan dengan fair value di tanggal 1 Juli ya. Nah, sekarang karena ini portofolio, apakah perlu dibuat jurnal penghapusan saldo AOC yang berkaitan dengan Watson, Pak? Jawabannya adalah biasanya enggak. Ada dua cara sebetulnya. Bisa didiemin aja, nggak usah bikin jurnal pembalik dulu, atau bisa juga dibikin jurnalnya. Jadi nanti jurnalnya adalah AOC pada yang ini ya, yang 10063 yang kemarin saya jelasin di WEX ya. Nah ini 10063-nya dihapus ya. 163 untung, berarti saldo AOC-nya pasti dikredit ya, pasti dikredit. Maka tinggal dibalik, saldo AOC-nya ditaruh di debit. Nah, itu cara yang biasa dilakukan. Tetapi caranya Pak Kieso nggak kayak gitu. Caranya Pak Kieso, dia tidak menghapus apa yang sudah dijual. Nah, tadi soalnya. Oh, sorry. Oh, salah. Nah, ini ya. Caranya Pak Kieso, dia tidak perlu dihapus. Ketika dia portofolio atau tidak perlu dihapus saldo AOC 10063-nya. Nah, kalau cara yang biasa dipakai, dihapus dulu 10063-nya. Sehingga nanti penyesuaian di akhir tahunnya akan agak berbeda. Ya. Nah, tapi kita udah pakai cara KSO aja deh yang menurut saya lebih mudah. Ya, menurut saya lebih mudah. Untuk hal ini, menurut saya cara pakai KSO lebih mudah. Jadi nggak semua cara KSO itu mudah. Nggak semua caranya, yang DSAK itu mudah. Nah, kalau saya mengambil yang paling mudah aja. Ya. Itu yang jadi acuan saya. Saya paham dua-duanya, tinggal yang mudah, yang paling mudah yang mana yang ya. Cuman harus pertimbangkan juga persetujuan dari tim dosen internal memakai cara yang mana ya. Sekarang, kalau dia dijual, maka ketika dijual, karena ini portofolio method, kalau Pak Kieso tidak menghapus saldo AOC-nya ya, tidak menghapus saldo AOC. Kalau di WEX kemarin saya sengaja memberikan kalau di breakdown ya, agar tahu alurnya kemana. Nah ini memang semua saya jelaskan ulang di sini. Gitu ya. Jadi kalau dia mau dihapus, tahu tuh alurnya gimana kan? Tinggal dihapus aja saldo AOC yang berkaitan dengan Watson-nya. 10.03. Nah, kalaupun tidak dihapus, tidak masalah. Toh hasilnya in the end akan sama juga. Mau cara satu, cara dua, mau cara Kieso, mau cara yang lain juga akan sama, menghasilkan hal yang sama ya. Sehingga dua-duanya benar. Oke. Nah sekarang kalau kita bahas cara Kieso ya. Kalau cara Kieso ini tidak perlu dihapus, tidak perlu ada jurnal tambahan selain selain jurnal penjualan ini. Ketika di akhir tahun pun cuma bikin jurnal penyesuaian atas account portofolio saja. Nah, account-nya berapa? 5.000. Kemudian dikurangi dengan nah ini dikurangi kan? Dikurangi dengan saldo awalnya ya. Yang dicatat adalah 4537 ya. Sehingga ya penyesuaiannya adalah fair value adjustment pada UGLE. Perlu dibuat lagi nggak Pak? Kemarin saya sudah jelaskan. Hanya bikin restatement hanya bikin recycle adjustment di mana? Di most financial statement ya. Apa isinya Pak? Isinya adalah memindahkan the account-nya si fair value adjustment diganti dengan the account-nya AOC. Berarti adjustment-nya di mana Pak? Notes-nya di akun AOC, bukan di FVA. Jadi isinya apa? Isinya adalah the account AOC. Ya. Which is itu harus sama dengan the account-nya FVA. Yang ada di hadapan kalian ini the account-nya fair value adjustment. Ya. Nah sekarang, ini ditampilkannya kayak gini ya. Jadi kalau ditampilkan di neraca itu ya selalu adalah nilai akhirnya.
Oke, 195.000 ya. Nah, sekarang kalau di FVTPL tadi FVOC udah ya, berarti ada recycle. Apa recycle-nya? Pengakuan gain or loss ketika dijual. Itu dia. Menyebabkan double counting memang. Kalau single security, maka dihapus saldo OC-nya. Kalau portofolio tidak perlu dihapus saldo OC-nya, tetapi cukup disesuaikan di notes di akun AOC. Oke? Get it? Nah, sekarang FVTPL. Kalau FVTPL dia trading ya, dicatat pada fair value dan unrealized-nya masuk ke income. Nah, kemudian eksklusif dari dividen revenue yang diakui tetapi tidak diterima. Nah, ini berkaitan dengan debt investment in zero interest bearing notes ya terutama ya. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini. Ini portofolio juga ya. Jadi, CSO memberikan contoh portofolio. Nah, kalau portofolio seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini amortized cost. Ingat, berarti kalau di tahun 2020 amortized cost juga ya. Amortized cost juga. Oke. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, Pak? Yang harus dilakukan adalah ketika menemukan soal seperti ini, hitung satu persatu dulu. Amortized cost untuk Burlington, amortized cost untuk GE, amortized cost untuk Warner. Kalau di kenyataannya ini memakai tabel effective interest, ya. Kalau di kenyataan lagi, sorry. Kalau di kenyataan nggak kayak gitu. Tapi kalau di KIESO itu memakai tabel effective interest, ya. Kalau fakta di lapangan tidak pakai amortized cost, langsung memakainya fair value ya. Fair value akhir tahun. Ya, tahun kemarin atau awal tahun ketika dia beli dibandingkan dengan fair value akhir tahun. Nah, itu kalau dunia nyata. Tapi kalau kita berada di dunia KIESO, sehingga memakai amortized cost ya. Maka tinggal dibandingkan aja antara amortized cost dengan fair value. Hasilnya adalah kalau ini gain karena fair value lebih tinggi. Jumlahkan ke bawah, nanti totalnya berapa? 3750. Nah, ini menjadi saldo akhir. Saldo awalnya 0, berarti adjustment-nya positif ya, 3750. Nah, ini gimana? Ya tinggal dibuat fair value adjustment pada beli. Kemudian, nah, kalau transaction cost gimana? Kalau transaction cost, IFRS requires that this cost be expensed and reported in income statement. Jadi, kalau amortized cost, untuk fair value, baik equity maupun debt, itu harus di-expense-kan. Ya. Fair value ada dua. Fair value yang mana? Ada fair value yang OC, ada fair value yang FVTPL. Nah, kalau di PSAK 71 itu sebetulnya ada yang FVOC itu tidak di-expense-kan. FVOC itu diakumulasikan. Jadi ditambahkan ke cost of investment ya. Tetapi kalau FVTPL maka di-expense-kan. Seperti yang di sini ya. Kemudian nah, udah ya, sekarang fair value options. Ini juga apply instrument base. Jadi ini tes ketiga. Tes pertama cash flow karakteristik, tes kedua bisnis model untuk menentukan niatnya mau HFC, HFCS maupun trading. Ya. Nah, di sini fair value options, khusus debt investment fair value option hanya berlaku terhadap dua hal saja. Debt investment, HFC sama HFCS. Untuk trading tidak ada opsi fair value option. Saya mengistilahkan bukan fair value options, tetapi apa? FVTPL options, gitu ya. Karena memang hukum asal dari debt investment adalah amortized cost atau FVOC. Sehingga apa? Sehingga ditawarkan yang menyimpang dari hukum asal. Apa itu FVTPL? Makanya yang ditawarkan adalah FVTPL sebetulnya ya. Apakah mau pakai FVTPL atau enggak? Kan fair value-nya maksudnya ke FVTPL bukan ke FVOC. Sehingga ini adalah FVTPL options ya. Nah, mau pakai atau enggak? Kalau dia pakai, berarti itu adalah either dia itu HFC, amortized cost, berubah menjadi FVTPL, atau HFCS, FVOC, berubah menjadi FVTPL. Gitu ya, hanya ada dua itu. Oke? Nah, sekarang konsekuensinya gimana? Konsekuensinya adalah, maka ini biasanya pas pertama kali beli ya, tidak ada kesempatan kedua. Nah, ketika dia udah memiliki fair value option ini harus konsisten. Nah, kemudian contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Ketika bulan Desember, amortized cost-nya adalah 100.000. Kemudian 31 Desember 2019, 113.000 fair value-nya. Nah, jika Hardy memilih untuk menggunakan fair value options untuk mencatat investasi ini, maka gimana ya? Tinggal 113 dari investment pada 113. Oh, sorry.
perubahan fair value-nya dicatat ya. Maksudnya kalau dari awalnya berarti kan 100.000 ya equity debt investment pada cash, kemudian baru di akhir tahun kita bikin jurnal seperti ini. Debt investment pada beli. Nah, di sini lihat dia menggunakan akun debt investment book atau direct method. Dia tidak menggunakan akun fair value adjustment. Ya, nah ini yang dinamakan yang saya katakan dengan menyimpang dari hukum asal. Ya, kalau menyimpang dari hukum asal maka menggunakan direct method, langsung menggunakan penyesuaiannya langsung ditutup ke debt investment. Kalau menggunakan hukum asal maka dia memakai fair value adjustment. Nah, maksudnya gimana Pak? Maksudnya ini kalau kita compare berarti ini kan kalau dia eksekusi fair value option masuknya ke UGLI. Nah, untuk debt investment, apa yang bisa memakai UGLI, apa yang bisa memakai FVTPL, yaitu kalau kita dari awal udah menentukan niatnya adalah untuk trading. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dia trading, debt investment trading, maka jurnalnya nggak kayak gini. Jurnalnya FVA di sini ya, fair value adjustment. Oke. Sehingga kesimpulannya adalah kalau dia trading indirect method tidak menggunakan akun debt investment tapi menggunakan akun fair value adjustment. Tetapi kalau dia fair value options atau FVTPL melalui fair value options, maka dia menggunakan direct method. Dari mana bisa masuk Pak? Dari jalurnya HFC dan HFCS ya. Nah, sekarang apakah berbeda? Sama aja. Nanti penyesuaiannya angkanya sama, tapi akunnya saja yang berbeda, gitu ya. Angkanya harus sama, akunnya aja yang berbeda. Nah, gimana cara angkanya sama? Makanya kalau indirect masuknya itu dihitung sebagai saldo akhir. Yang disesuaikan adalah yang setelah dikurangi dengan saldo awalnya, ya, yang di tengah-tengahnya gitu ya. Tapi kalau debt investment ya dipakai yang masuk saldo akhir. Nah, seperti itu. Oke, intinya ketika kamu memakai indirect maupun direct method harus menghasilkan angka yang sama, 13.000. Kalau memakai indirect method yaitu trading, FVTPL, debt investment trading, tapi menggunakan intensitasnya adalah trading untuk debt investment dan menggunakan FVTPL, maka di sini FVA ya. Oke, saya ulangi lagi. Angka harus sama. Jurnal boleh berbeda, tetapi angka harus sama ya. Oke, angka harus sama. Jadi kalau misalkan gimana Pak kalau dia trading? Kalau dia trading berarti kan FVTPL. Nah, ini tinggal diubah fair value adjustment. Tetap nilainya adalah 13.000 ya. Silakan dibuktikan nanti ya, silakan dibuktikan. Saya udah membuktikan dan memang harus sama. Oke, nah sekarang untuk fair value options, nah ini ya, menggunakan debt investment untuk mencatat perubahan yang fair value yang terjadi di tanggal 31 Desember. Dan dia tidak menggunakan fair value adjustment account. Nah, unrealized loss-nya, gain or loss-nya dicatat sebagai part of net income. Nah, walaupun dia managing the investment, walaupun dia kebijakan terhadap si investasi tersebut, pilihannya niatnya adalah HFC basis gitu, untuk HFC untuk di collections. Nah, that's why dikatakan fair value options ya. Nah, dia harus melanjutkan menggunakan fair value method untuk mencatat HFC investment ini sampai kapan? Sampai dia tidak memiliki kepemilikan atas HFC ini. Artinya kalau dia dijual atau dia jatuh tempo, ya. Nah, sekarang, ini yang belum saya jelaskan kemarin kan, impairment value, impairment issues ya. Nah, untuk impairment, maka perusahaan harus mengevaluasi setiap debt investment yang dicatat pada amortized cost. Berarti HFC nih. Kemudian pada setiap setiap akhir tahun lah ya, setiap akhir tahun, to determine if it has suffered impairment, maka setiap akhir tahun harus dilakukan impairment test, gitu ya. Apa sih impairment itu? Penurunan atau loss in value such that the fair value of impairment is below its carrying value. Maksudnya adalah apa sih yang dimaksud dengan impairment? Yang dimaksud dengan impairment adalah ketika fair value dari si HFC ini, HFC ya, kita berbicara HFC ya. HFC ini kan amortized cost. Nah, itu di bawah dari, nah ini penting nih, di bawah dari carrying value-nya. Nah, gitu ya. Kalau dia HFC, maka pakai amortized cost. Kalau amortized cost, setiap tahun ada carrying value. Kapan dilakukan impairment? Ketika fair value-nya di bawah carrying value. Sehingga apa? Carrying value harus disesuaikan menjadi lebih rendah lagi. Agar apa? Agar sama dengan fair value-nya. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia lebih tinggi gimana?
Kalau dia lebih tinggi tidak diakui, gitu ya. Tetap menggunakan basisnya adalah carrying value. Jadi impairment hanya digunakan ketika lebih rendah saja. Kenapa kayak gitu? Karena kita mengacu ke expense recognition. Akuilah expense begitu terjadi. Nah, terjadi pada saat kapan? Akhir tahun turun nilainya, pada saat itu terjadi loss, pada saat itu terjadi expense, pada saat itu harus dicatat, harus diturunkan. Nah, gitu ya. Sekarang, ketika perusahaan menilai bahwa saya setelah dilakukan impairment test, ternyata hasilnya adalah harus di-impair, harus dilakukan impairment, maka dia harus menghapus nilai amortized cost untuk merefleksikan adanya pengurangan nilai tersebut, gitu ya. Nah, jadi intinya, kenapa harus dilakukan impairment? Agar merefleksikan telah terjadi pengurangan nilai atas investasi tersebut, mengacu ke expense recognition. Nah, dia pengurangan nilai tersebut dicatat sebagai loss, ya, dan dia masuk ke net income. Nah, sekarang contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah seperti ini. Pertama, 31 Desember, MyHealth memiliki investment utang di Bau Group. Bau. Dia membeli investment tersebut 200.000 ya. Kemudian dia memiliki tenor 4 tahun. Ya, berarti at par nih ya, at par. Guys, kelewat. Sorry. Nah, dia adalah udah jam 9, cepet banget. Dia memiliki at par 200.000. Tenornya adalah 4 tahun. Ya, sekarang dengan annual interest payment adalah 10%, jadi ini adalah kuponnya. Dan dia dibayar setiap akhir tahun. Historical effective interest rate-nya adalah 10%. Artinya dia at par ya. Nilai saat ini adalah 200.000. Oke, nah kemudian ini pada tanggal 31 Desember nih. Ya, dibeli pada tanggal 31 Desember. Kemudian using the following information record the loss on impairment. Jadi gunakanlah informasi-informasi berikut ini untuk mencatat loss impairment. Nah, saya nggak terjemahin jadinya. Ya, karena ada beberapa mahasiswa kayaknya lebih enjoy kalau saya kayak gini ya. Jadi harus dibacain dulu biar nanti ketika mereka membaca ulang, oh ngerti gitu maksudnya. Gak apa ya, saya tergantung kalian aja. Jadi kalau kalian anaknya gimana, hai, saya mau pokoknya. Nah, sekarang gini, kenapa di sini adalah tanggal 31 Desember. Jadi ketika di tanggal 31 Desember 2000 berapa tadi teh? 2018 ya beli ya. Ini 2018 ya beli. Kamu harus perhatikan tanggalnya. Nah, sekarang di tahun 2019, dia menggunakan, jadi ketika tahun 2018 dibeli, kok tiba-tiba di impairment, Pak? Ya, jadi ceritanya ini emang Kiesi tidak memberitahukan, dia hanya sekedar contoh ya. Tapi saya perlu jelaskan bahwasanya bisa jadi ketika di tahun 2019 ceritanya gitu ya, misalkan kita asumsikan si perusahaan ini udah beli tapi dia malah terkena COVID gitu ya, kayak gitu ya. Kayak sekarang belinya tahun 2019, ternyata COVID baru terjadi di tahun 2020. Nah, kayak gitu. Jadi ketika di tahun setelah dia beli ternyata ada suatu bencana gitu atau ada suatu kendala yang mengganggu likuiditas si perusahaan yang penerbit obligasi tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga ada kemungkinan dia rugi. Kalau dia rugi, kemungkinan dia gagal membayar obligasi tersebut. Artinya apa? Credit risk-nya meningkat. Nah, ya gitu ya. Cuman, kalau credit risk meningkat itu beda lagi. Tapi intinya adalah, ketika ternyata bisa diprediksi, ini kayak perusahaan nggak akan mampu membayar obligasinya. Gitu ya. Mungkin mampu, tetapi bunganya malah berkurang. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya si perusahaan membuat prediksi yang membeli obligasi tersebut sebagai investasi, itu membuat membuat yang namanya prediksi expected loss-nya berapa. Satu persatu nih, kontraktual cash flow-nya I sama P-nya, I sama prinsipalnya, I-nya 20.000 ya, karena kan dia tadi dari 200.000 kali 10% ya. Di tahun ke 2022 dia dapatlah 200.000 dilunasi. Nah, cuman ada prediksi nih, dia mungkin tetap bisa melunasi, ditandai ini 200.000 masih ada ya. Tetapi interest expense-nya akan berkurang. Nah, seperti sekarang kebijakan COVID kan suku bunga diturunkan gitu kan ya, sehingga dan tenornya diperpanjang agar apa? Agar cicilannya jadi turun gitu ya. Nah, kayak gitu juga sama. Nah, terus gimana Pak? Ya udah diprediksi aja kira-kira berapa? Menjadi berapa? Menjadi 16.000 per tahun bunganya, hanya mampu dibayar 16.000 instead of 20.000. Sehingga apa?
Sehingga terjadi penurunan ya. Terjadi penurunan. Berapa penurunannya? Kalau kita akumulasikan selama 4 tahun adalah 16.000. Penurunan apa ini? Pembayaran bunganya. Nah, otomatis nilai expected cash flow-nya akan berubah. Tidak sesuai lagi menjadi contractual cash flow. Caranya gimana, Pak? Berarti ada penurunan, indikasi impairment, ya kita lakukan impairment. Terus gimana? Kita present value-kan semuanya. 20.000 present value ke tahun ini misalnya ya 2008 awal 2019 taruhlah seperti itu atau 31 Desember 2018 taruhlah seperti itu. Kemudian Suwandi belum di-accept. Wih, Mas Wandi, ini adalah ketua kelas kita. Thank you very much, Farial Nada Aziza. Baik, lanjutkan lagi. Berarti ini semua di present value-kan ke tahun 2018. Let's say 2018 dia melakukan impairment test-nya ya, karena kan impairment test biasanya dilakukan di akhir tahun. Jadi logikanya adalah ini perusahaan beli nih ya, perusahaan beli obligasi gitu ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember, kemudian di sini diinformasikan ya, dia memiliki obligasi, belinya nggak diketahui kapan ya. Nah, cuma dia beli at par, sehingga nilainya tidak ada amortisasi, jadi enak nih, tiap tahun tetap kan carrying value-nya, sehingga misalkan sampai dengan jatuh tempo ternyata dia prediksi, ada penurunan, ya udah akhirnya kapan kita melakukan impairment? Pada saat kita lakukan impairment test. Kenapa? Karena menuju ke expense recognition, akuilah beban ketika dia terjadi. Akuilah loss ketika dia terjadi. Kapan terjadinya? Ketika kita lakukan impairment test, ketika kita tahu. Sehingga gimana? Ya udah di present value kan ke tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018. Berapa? Ya udah satu persatu. Berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 tahun. Gimana present value-nya? Tinggal dibandingin aja. Ya present value dari 16.000 sama present value dari 200.000. Gitu ya. Berapa? Untuk present value dari 200.000 sama dengan 136. Untuk present value dari annuity untuk bunganya adalah 50.000. Sehingga dijumlahkan 187. Dibandingkan dengan kapan? Dibandingkan dengan pada saat kita melakukan impairment. Kapan? 31 Desember. Pembandingnya apa, Pak? Pembandingnya adalah carrying value dari si contractual cash flow-nya. Nah, karena dia dicatat at par, maka tentu saja nilai setiap tahun akan tetap, gitu ya. Sehingga 200.000 tetap nih, ya gampang, tinggal dibandingkan 200.000 bandingkan dengan 197, hasilnya ada 12.680. Nah, kalau di soal gimana, Pak? Kalau di soal belum tentu kayak gini. Belum tentu dia bisa at par, tetapi biasanya kalau nggak diskon ya premium. Berarti kalian harus cari tahu dulu carrying. Jadi kalau nanti dia at premium atau at par, at diskon, kalian harus lakukan membandingkan dua present value ya. Present value di contractual cash flow sama present value di expected cash flow. Nah, itulah nanti selisihnya adalah loss on impairment pada allowance ya. Nah, kemudian ketika setelah dilakukan impairment loss, kemudian diakui impairment loss, sum of all the previously recorded impairment loss shall be reversed. Jadi ketika impairment loss sudah kita akui, ini bisa dibalik nih, bisa di reverse. Dengan gimana caranya? Mendebit allowance, kreditnya bukan loss tapi recovery ya, gain. Nah, the reversal of impairment loss shall not result in a carrying amount of the investment that exceeds the amortized cost. Maksudnya apa? Recovery-nya ada threshold-nya. Berapa threshold-nya? Tidak boleh lebih dari amortized cost-nya. Gitu ya. Sehingga that would have been reported, tidak boleh lebih dari amortized cost yang seharusnya dicatat had the impairment not been recorded. Jika si impairment tersebut tidak dicatat atau tidak seolah-olah tidak terjadi. Gitu ya. Maaf Pak, bukan chat. Ini junior saya di Stapala nih, Safira Ulia Bindari. Oh iya, nanti Stapala akan melakukan trifecta ya. Safira kayaknya panitianya nih ya. Nanti ikutan ya, kita lari bareng. Oh, yes. Nah, saya berarti ini adalah ambasador dari Stapala ya. Ya, saya sudah di Dewan Pengawas. Mengawasi kerjanya si Safira gitu, sama Mbak Neni ya di DPR. Oke, lanjut aja. Sampai mana tadi kita? Oh ya, sampai impairment ya. Jadi intinya apa? Berapa batasan threshold-nya? Batasan threshold-nya adalah amortized cost. Ya. Yang seharusnya sih dilaporkan jika si impairment tidak terjadi.
Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti gimana, Pak? Berarti kalian kalau ada mengakui threshold berapa ada batas recovery gitu, ada maximum threshold of recovery ya. Sampai seberapa jauh kamu bisa melakukan recovery, batasannya adalah carrying value. Jadi gimana Pak membandingkan? Jadi ketika terjadi impairment, kamu bikin tabel amortisasi ada dua yang harus kamu ada dalam lembar jawaban kamu. So, yang pertama adalah amortisasi awal. Yang kedua adalah, itu kalau dia di skala premium ya, yang kedua adalah amortisasi dari setelah terjadi impairment. Nah, nanti carrying value tiap tahunnya kan bisa apple to apple tuh. Nah, itulah maksimum threshold-nya ketika setelah terjadi impairment, next years-nya dibandingkan, itulah maksimum threshold-nya. Nah, ini yang dimaksud dalam perkataan QSA yang ini ya. Berapa maximum threshold-nya? Yaitu tinggal dibandingkan tiap tahun antara carrying value sebelum impairment dan carrying value setelah impairment. Carrying value ya, orang Sunda gue. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Mayhem determines that ya pada 31 Maret, jadi sebelumnya tuh dia beli tanggal 31 Desember dia melakukan impairment test. Kemudian pada tanggal 30 Maret, 31 Maret dia mengetahui bahwasanya credit risk has declined significantly. Maka caranya adalah allowance for impaired debt pada recovery. Credit risk telah menurun secara signifikan. Gitu ya. Credit risk-nya turun. Berarti ini adalah internal factor. Maka ya udah kalau gitu karena credit risk-nya turun, berarti kan dia jadi mampu untuk bayar, ya kan? Kalau dia mampu untuk bayar berarti terjadi recovery. Berapa nilai recovery? Nah, ini cerdik sekali kayak saya bikin soal. Sehingga mampu kembali ke reverse ke 20.000 ini. Sehingga tidak mungkin melebihi dari amortized cost-nya ya. Karena ya gitu ya. Jadi tidak mungkin lebih dari amortized cost-nya ya. Akhirnya ini bisa full ter-impairment ter-recovery. Nah, ini contohnya bagus banget ya. Nah, kemudian itu kalau HFC. Nah, kalau HFCS gimana? Kalau HFCS, maka perusahaan yang memiliki debt investment yang dia itu dicatat dengan menggunakan HFCS, maka dia melaporkan investment tersebut pada fair value, yaitu FVOC atau FVTPL. Nah, setiap perubahan dari fair value, dia masuk ke comprehensive income. Ini kalau FVOC ya. Untuk investment yang seperti ini, maka companies use a different impairment model. Nah, ingat ya, kalau di HFC, langsung nih kalau terjadi credit risk, internal faktor, mau external faktor, itu selalu loss ya, selalu recovery-nya itu allowance pada recovery ya. Dan selalu dicatat kalau terjadi penurunan ya atau kenaikan dari credit risk, itu berarti kan gagal bayarnya tinggi. Nah, gagal bayarnya tinggi berarti expected cash flow-nya akan rendah. Nah, sehingga terjadi impairment. Nah, selalu dicatatkan kepada loss. Ya. Itu kalau HFC. Kalau HFCS gimana Pak? Kalau HFCS nggak kayak gitu. HFCS kan di tiap akhir tahun dia disesuaikan ke harga fair value-nya. Sehingga apa? Ada pengakuan UHGLE. Iya kan? Nah, itu untuk mencerminkan mau naik atau turun ya masuk ke UHGLE. Gitu maksudnya ya. Nah, gimana? Nah, ini contohnya nih. Jika diasumsikan Alexander membeli HSCS debt investment pada 1 Juli 2019. Harganya adalah 1 juta, it's face value. Kemudian dia interest rate 7% dan maturity pada tanggal 1 Juli 2024. 5 tahun ya, bunga kumunya 7%. Pada Desember 2019, fair value dari investment ini berkurang dari 1 juta menjadi 960.000. Karena apa? Nah, ini kalau dia di HFCS, maka dia harus dibedakan ya, spesifik. Karena apa? Bisa karena eksternal faktor, bisa karena internal faktor ya. Kalau karena eksternal faktor, maka itu masuknya ke UGLE. Tapi kalau karena credit risk, maka masuknya ke loss on impairment. Oke, nah tapi kalau HFC tidak dibedakan, mau karena internal faktor credit risk, mau karena external faktor perubahan market interest rate, maka diakuinya tetap loss, gitu ya. Tetapi kalau HFCS berbeda, yang diakui ke loss itu hanya yang apa? Nah, nanti kita lihat. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Ini eksternal faktor dulu nih ceritanya ya. 30.000, 40.000 kan, maka jurnalnya adalah, nah ini, Google pada fair value adjustment. Nah ya, jadi kalau karena eksternal faktor, maka penyesuaiannya adalah ketika terjadi penurunan nilai bukan di impairment, tetapi disesuaikan aja, gitu ya, karena dia fair value kan. Nah, Google ya, 40.000. Google nanti ditutup ke AOC ya.
AOC pada Google. Nah, sekarang ini cara penyajiannya. Nah, sekarang jika di breakdown, kalau 40.000 itu 10.000 karena market rate, perubahan market, external factor, dan 30.000 karena credit risk atau risiko kredit, internal factor, gimana? Nah, tadi kan udah nih, kalau dia karena perubahan harga pasar, external factor, maka dia ugle. Nah, kalau credit risk, kalau HFC itu loss. Nah, HFCS juga loss. Gitu ya. Jadi konsisten tuh untuk hal ini. Kalau dia credit risk, mau HFC, mau HFCS, selalu dicatat ke loss. Gitu ya. Kalau internal faktor, external faktor, HFC loss, HFCS unrealized. Ugle, gitu ya. Nah, sekarang gimana? Ya udah tinggal dicatat aja nih. Kalau 10.000-nya karena market rate change atau karena perubahan harga pasar, karena external faktor, maka dia masuk ke ugle. Yang 30.000 maka dia masuk ke geli, gitu ya. Yang 30.000 ke loss on impairment. Kalau yang 10.000 dia akan masuk ke geli. 10.000 karena external faktor, 30.000 karena credit risk, gitu ya. Nah, kayak gini gimana? Nah, yang ditutup ke AOC hanya yang mana? Hanya yang unrealized 10.000. Oke. Terus gimana, Pak? Sudah beres. Kalau sudah seperti ini, maka ya tinggal dimasukkan. Nah, kemudian ketika ternyata pada 1 Januari ini HFCS lagi ya dilanjutkan. Dia menjual seharga 960.000. Ini kan 31 Desember 2019 kan. Sekarang 1 Januarinya dia dijual tuh 960.000. Nah, gimana? Nah, ingat karena HFC ini dia dicatatnya pada FVOC. Berarti normal kan? Berarti dia saldo normal kan? Saldo normal. Pencatatan normal kan? Tidak memakai fair value options ya. Kalau pencatatan normal, maka kalian perlu perhatikan di sini ya. Maka yang dikeluarkan itu adalah cost-nya, amortized cost-nya. Ya. Berhubung di sini dia adalah apa namanya? At par, ya nggak sih at par? Oh iya, at par ya. At par sama dengan face value 1 juta. Maka ya udah, nggak ada isu ya. Jadi langsung aja 1 juta yang didebit, yang dikredit. Kalau nanti di soal ternyata bukan at par, tapi at discount atau at premium, maka di sini memakai amortized cost-nya, ya amortized cost-nya ya. Sehingga gimana? Sehingga pencatatnya seperti ini, ya. Jadi update investment-nya amortized cost yang dikeluarin, ya. Karena nilai yang tercatat neraca intinya seperti itu. Nah sekarang gimana? Ada 40.000 rugi, ya kan? 40.000 rugi, ya 40.000 rugi. Nah cuman 40.000 rugi ini ada 40.000 gitu ya. Dia dialokasikan satu kemana? Satu ke allowance dibalik. Kenapa? Karena tahun sebelumnya sudah mengakui yang namanya loss on impairment, ya. Sehingga di tahun sebelumnya itu sudah diakui, di tahun sekarang ya cuma tinggal dibalik aja. Sisanya masuk ke loss on sale. Nah, lihat ini HFCS ya. Kalau yang tadi kita oke, ini HFCS ya. Berarti HFCS FVOC ya. Kan katanya ada recycling, Pak. Betul. Ada recycling. Ini yang dimaksud dengan recycling. Ini yang dimaksud dengan recycling. Loss-nya ini. Pengakuan loss-nya ini masuk merupakan recycling. Nah, terus gimana, Pak? Yang tadinya unrealized 10.000 menjadi realized 10.000. Gitu ya. Nah, ini namanya recycling. Terus gimana, Pak? Kan masih ada saldo AOC-nya. And that's why kita harus bikin jurnal yang kedua, yaitu fair value adjustment pada AOC 10.000. Ya, sehingga apa? Saya punya dasar kan? Kieso sendiri yang menyatakan demikian. Dan saya setuju dengan Kieso dalam hal ini ya. Menurut saya Kieso udah benar ya. Siapa saya menilai Kieso benar atau enggak? Harusnya saya yang dinilai ya. Salah atau enggak ya. Betul sekali. Jadi intinya adalah ketika dia terjadi penjualan atas HFCS yang dicatat dengan FVOC yang dia itu single security. Ini single security ini Kieso memberikan contoh. Maka dia dicatat fair value adjustment, menghapus saldo AOC ya, fair value adjustment pada AOC. Kalau portofolio, hanya satu aja yang dijual dari 3 sekuritas dalam satu portofolio, atau dari 2 sekuritas dalam satu portofolio, maka tidak perlu dilakukan ini yang penghapusan saldo AOC dari sekuritas yang dijual.
Itu cara KSO, tapi bisa juga kalau kita bikin penghapusannya. Nanti jurnal penyesuaiannya tentu tidak sama lagi, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana Pak yang kita pegang? Yang kalian pegang ini aja. Kalau single security dihapus, kalau portofolio enggak, tidak perlu dihapus. Tidak perlu bikin penghapusan saldo AOC. Kalau belum terjual seluruhnya, ya. Kalau terjual seluruhnya sama aja dibikin ini, gitu ya. Dihapus saldo AOC-nya. Tapi kalau belum terjual seluruhnya, maka cukup dilakukan penyesuaian recycling adjustment di notes to financial statement pada akun AOC. Oke? Nah, ini adalah rahasia dari KSO, ya. Kemudian kalau dia decide to keep its debt investment late and later determines that its credit on this investment has decreased by 15.000. Nah, apa yang terjadi jika Alexander memutuskan untuk tetap memegang debt investment ini dan dia tetap menahan, berarti dia nggak dijual. Kalau tadi kan dijual. Kalau kondisi yang kedua nggak dijual nih, tetapi dia bisa tahu nih ternyata kredit risk-nya turun ya 15.000. Nah, berarti kalau kredit risk-nya turun, dia mampu untuk membayar. Ya, ketika mampu membayar, berapa yang mampu dia bayar? Nah, 15.000 gitu yang mampu dia bayar. Sehingga apa? Sehingga ada recovery, ya, recovery allowance pada recovery 15.000 dari 30.000 ya. Dari 30.000 ini nih, allowance-nya kan 30.000 ya. Nah, sehingga gimana? Ya udah, intinya adalah seperti ini ya. Kesimpulannya adalah kalau di amortized cost HFC, maka expected credit loss itu masuk ke net income kalau terjadi impairment. Kalau dia HFCS atau FVOC, yang ini ya, amortized cost, HFC, FVOC, HFCS, maka expected credit loss itu dicatat di income. Remaining fair value change recorded in other comprehensive income. Jadi, expected credit loss masuknya di net income. Ya, kayak tadi tuh, ya, net income kalau apa? Kalau terjadi credit risk. Nah, kemudian kalau dia trading atau FVTPL, maka dia menggunakan mana yang lebih rendah antara amortized cost atau fair value. Atau lower of cost atau fair value. Intinya adalah jika dia yang lebih rendah yang masuk ke UGLI juga kan masuk ke other income atau expense juga. Ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari fair value adjustment. Nah, ini recycling, ya recycling kemarin tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Intinya buat kalau terjadi kapan? Terjadi ketika di multi period ya, multi period adjustment ya. Nah, sekarang gimana cara bikin reklasifikasinya? Ya, nah kalau dia multi period adjustment maka multi period maksudnya gini. Ketika kita beli dijual tahun depan, gitu ya. Berarti terjadi dalam multi period ya. Kita megang sekarang, tahun depan dijual, gitu ya. Nah, oke deh, saya jelasin dari awal. Nah, reporting issues ya. Jadi, ini report. Nah, nah, ini dia. Nah, ada single period, ada multi period. Jadi, lu beli tahun ini, tahun depan dijual, gitu ya. Lu beli tahun ini, awal tahun, akhir tahun dijual. Nah, itu single period maksudnya. Kalau single period, nah, kembali lagi ke definisi dari reklasifikasi, recycling. Recycling adalah memindahkan dari akun AOC menjadi si apa namanya teh net income. Artinya apa? Ada pengakuan gain or loss, gitu ya. Ada pengakuan gain or loss. Sehingga apa? Sehingga itulah yang dinamakan recycle. Itulah yang dinamakan recycle itu adalah reklasifikasi dari AOC menjadi net income, gitu ya. Nah, kalau dia di single period terjadi recycle, tetapi dampaknya tidak double counting, gitu ya. Dampaknya sudah ternetralkan, gitu. Kalau terjadi dalam 1 tahun, tapi kalau terjadi dalam multi period beda tahun, maka terjadi double counting. Jadi maksudnya gimana? Ketika dijual, recycle tuh berubah menjadi net income, recycle tuh, terklasifikasi. Nah, kayak gitu ya. Nah, tetapi ada dampak kelanjutan. Apa? Double counting. Nah, dampak inilah yang harus kita eliminasi. Yang tadi saya sudah jelaskan. Ya. Yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia portofolio, tidak perlu dilakukan, yang paling gampang adalah nggak perlu melakukan adjustment. Cukup nanti recycling adjustment-nya di mana? Di notes. Tetapi kalau dia sudah habis dijual, si portofolio tersebut, maka perlu menghapus saldo AOC. Dia perlu mengeliminasi saldo AOC.
Gitu ya. Jadi kuncinya kapan Pak kita mampu saldo AOC? Ketika seluruhnya dijual. Kalau dia portofolio seluruhnya dijual. Kalau dia single security maka seluruh kabeh single security-nya dijual. Itu terjadi recycling gitu ya. Itu terjadi recycling dan itu harus dihapus saldo AOC ya. Nah, sekarang kita lihat kalau single period seperti apa. Kalau single period maka dia memiliki misalkan seperti ini ya, dia membeli pada tanggal 2 Januari membeli 50.000 secara cash debt securities HFCS FVOC. Nah, recycle ini hanya terjadi di FVOC, tidak di HFC, tidak di FVTPL. Dan nanti di equity investment juga masalahnya di FVOC juga, gitu ya. Kenapa kok banyak masalah Pak? Ya karena memang ini aturan baru. Kalau di FVTPL, kalau di amortized cost itu sudah dari zaman saya belum lahir udah kayak gitu. Nah, tapi kalau FVOC itu zaman 2011, 2012 pertengahan kali dikeluarkan, sehingga ilmunya masih belum matang, maklum aja masih banyak perbedaan, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau seperti ini pada 30 Juni dia menjual HFCS Security Debt portofolio ini portofolio ya, kemudian mengakui gain. Pertama, Nah, debt securities, ingat ya, beberapa sekuritas ya, investasi utang. Berarti dari satu, lebih dari satu. Dan dia dikasih question menjadi portofolio. Dan dia menjual salah satunya aja. Tanggal 30 Juni. Tanggal 2 Januari dia beli, 30 Juni dia jual. Masih 1 tahun nih ya. Nah, di sini maka fair value-nya berapa? 22.000. Ya udah cost-nya berapa yang dia beli ketika tanggal 2 Januari 20.000. Sisanya adalah gain. Nah, kemudian Hinks tidak membeli atau menjual sekuritas lain di tahun 2019. Malah dia menerima interest 3.000 selama tahun tersebut. Totalnya ya, dari portofolio yang dia beli. Nah, kemudian fair value portofolionya, lihat ini yang satu sekuritas aja yang dijual, part of portfolio ya beberapa sekuritas. Sekuritas lebih dari 5-10 kali ya, yang dijual 2 misalkan. Kemudian cost-nya adalah 30.000. Unrealized gain-nya berapa? 4.000. Nah, jadi ketika dijual, pengakuan gain. Salah satunya aja. Nah, ini yang disebut recycle. Ini yang disebut recycle. Gitu ya. Reklasifikasi dari unrealized menjadi realized gitu kan. Dari yang sebelumnya ini 22.000 harusnya dia unrealized, tapi karena dijual jadi realized gitu ya. Nah, sekarang, apakah terjadi recycle? Belum terjadi recycle karena belum di restatement ya. sorry, saya revisi lagi ya. Jadi belum terjadi recycle karena kenapa? Belum di restatement, belum ada pengakuan ke fair value, gitu ya. Belum ada penyesuaian ke fair value. Oke, belum terjadi penyesuaian ke fair value. Kenapa? Karena masih 1 tahun. Nah, kecuali nih ya. Jadi kalau ini kan biasanya dimulai akhir tahun ya. Kalau case kenyataannya biasanya dibeli hari ini, kemudian biasanya dia tiap 6 bulan dilakukan penyesuaian, gitu ya, dilakukan penyesuaian. Jadi misalkan semester pertama beli, gitu ya, semester kedua udah disesuaikan tuh nilainya, gitu kan. Baru nanti, nah di semester kedua itu ternyata terjadi penjualan. Nah ketika itu sudah terjadi recycle, gitu ya, udah ada pengakuan unrealized, sehingga pas dijual terjadi loss ya, gain or loss. Nah itu terjadi recycle, gitu ya. Nah, kalau contoh yang ini nggak terjadi recycle. Kenapa? Karena dia belum sempat disesuaikan dulu ke fair value. Ya udah keburu dijual gitu. Belum sempat disesuaikan udah keburu dijual gitu ya. Nah, ini realized gain ini belum terjadi recycle ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang akhirnya apa? Sisanya barulah dilakukan penyesuaian ke fair value. Nah, kayak gitu ya. Berarti numpuk nih yang masuk fair value. Udah terjadi recycle belum? Belum kan yang dijualnya sebelum dilakukan penyesuaian ke fair value ya. Kemudian gimana? Ya udah, akhirnya ya kayak gini deh. Akhirnya gimana Pak? Terjadi recycle atau tidak? Jawabannya adalah belum. Belum terjadi recycle untuk yang sudah dijual tadi ya. Kecuali nanti, nah kapan terjadi recycle? Ini kan sudah disesuaikan di akhir tahun 2019. Kapan terjadi recycle? Ketika nanti tahun 2020 dijual. Nah ini yang multi periodnya, yang 2020 dijual ya. Nah, dampaknya ketika terjadi penjualan dan dia sudah disesuaikan dulu ke fair value, maka ketika dijual terjadilah double counting. Nah, pada saat terjadi recycle terjadilah juga
Isu yang kedua yaitu double counting. Nah, double counting ini artinya satu dicatat di AOC, satu dicatat di net income. Salah satu harus dihapus. Yang mana? Ya, yang unrealized dong yang dihapus. Gitu ya. Tadi ya, saya jelaskan tadi, nah karena pendekatannya portofolio, ketika salah satunya aja dijual, kita nggak perlu lagi. Nah, ini kan udah disesuaikan dulu nih ya. Baru nanti tahun 2018, ini 2018 sudah disesuaikan dulu nih. Nah, kapan dijualnya? Nah, ini penyesuaiannya. Google pada AOC. Nah, kemudian, ini di tahun 2019, Lehman dijual. Yang mana yang Lehman? Nah, yang ini, yang 6% ini. Ya, dijual. Berapa dijualnya? 505.000. Berapa cost-nya? Nah, lihat nih. Cost-nya adalah 80.000. Ya. Nah, itu kan cost-nya adalah 80.000. Amortized cost-nya ya 80.000. Sehingga gain-nya 25.000. Nah, karena sebelumnya udah ditutup dulu nih ke AOC, berarti ketika dijual, ini sudah terjadi recycle nih ketika dijual. Dari AOC ini sudah terrealisasi 25.000. Gitu ya, sudah terrealisasi 25.000. Sehingga gimana? Sehingga inilah yang terjadi recycle. Satu, nah sekarang masalahnya adalah ini masuk ke neraca. Ini juga masuk ke neraca nanti via retain earning ya. Ini via AOC, ini via retain earnings ya. Sehingga terjadi penumpukan double counting. Nah, inilah yang dinamakan double counting. Semuanya masuk ke equity ya, ke equity. Double counting, semuanya nambah equity. Nah, sehingga gimana? Harus dihapus. Yang mana? Yang part of si Lehman. Kapan? Perlu dihapus nggak? Perlu. Tapi di mana? Tapi karena portofolio dihapusnya di recycling adjustment di notes to financial statement. Ya, karena di portofolio ya, belum terjual seluruhnya nih. Kalau sudah terjual seluruhnya, baru nanti ada jurnal pembalik AOC ini. Ya, jurnal eliminasi AOC ini, saldo AOC. Nah, sekarang karena dia portofolio, nggak perlu bikin jurnal tambahan ya. Cukup aja di akhir tahun bikin jurnal penyesuaian as always. Nah, penyesuaian di akun portofolio dapatlah adjustment-nya yang harus disesuaikan 5.000. Ya udah, tinggal ya udah kayak gini. Nah, yang harus kita lakukan, nah ini di closing AOC pada satu lagi yang harus kita lakukan adalah bikin penyesuaian recycling adjustment di AOC. Di notes to financial statement yang akun apa? Akun AOC. Gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya? Lihat nih, ini tahun 2019 ya, tahun 2019. Berarti 2019 AOC berapa? Harus sama dengan fair value adjustment. Nah, fair value adjustment-nya berapa? 40.000 kan, beginning balance-nya. Berarti untuk AOC pun sama 40.000. Oke. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah 40.000 ya, sama. Kemudian saldo akhir AOC-nya berapa? Sama kayak fair value adjustment. 35.000 ini saldo akhir. Penyesuaian berapa? Minus 5.000. Nah, kalau AOC juga sama. Berarti saldo akhirnya adalah 35.000. Berarti ini adalah minus 5.000 ya. Nah, apa yang dibenarkan recycling adjustment, Pak? Kan tadi saya bilang, recycling itu kan adalah ini ya, dari 40.000 ini 25.000-nya udah terrealisasi. Ini masuk 40.000 masuk ke equity, ini masuk ke equity. Nah, karena dia portofolio, efeknya masih belum masih bisa dimaafkan, gitulah maksudnya ya. Sehingga gimana? Sehingga cukup di notes, tidak perlu bikin jurnal tambahan. Nah, itu yang paling mudah ya, paling mudahnya. Nah, kalau gitu di notes-nya gimana, Pak? Yang di notes-nya lah kita menghapus, mengeliminasi saldo AOC. Gimana cara mengeliminasinya di notes-nya? Ya di akun AOC, karena yang mau dihapuskan AOC, bukan fair value adjustment ya. Gimana cara bikinnya? Bikin di account-nya sebenarnya di account ya, di account-nya AOC. Ya. Sehingga gimana, Pak? Ya, ini ada nih 25.000 dihapus ya. Nah, tapi masalahnya yang dihapus itu kan yang Watson, yang Lehman. Sementara dia ada dua kan, satu Lehman, satu Woods ya. Yang Woods-nya ini belum masih nempel. Nah, sehingga dan lihat nih harganya bertambah nih fair value-nya. Nah, terus yang kita catat mana, Pak? Yang perubahan fair value dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Tahun ini berapa? 155.000. Tahun sebelumnya berapa? Tahun sebelumnya adalah 105.000. 155 ya. 135.000 ya. Kenapa nggak dengan yang amortized cost-nya, Pak? Tidak, karena ini adalah perubahan AOC. Ya, perubahan AOC. Jadi membandingkan antara fair value sekarang dengan fair value sebelumnya. Dari apa? Dari si Woods ya. Nah, berapa perubahannya? Ya tinggal disesuaikan 20.000 ya. Ini yang Woods, yang jadi ada dua ya. Ini yang Woods.
Ya, ini yang Lehman ya, Lehem. Nah, yang Lehman 25.000. Nah, sehingga gimana? Ini perubahannya, yang Woods nambah 20.000, yang Lehman dihapus 25.000. Nah, ini yang saya namakan dengan recycling adjustment di notes. Tidak perlu dibuat jurnal, ya. Nah, ini cukup seperti ini ketika di portofolio. Tapi ketika portofolio itu habis dijual semua, tidak perlu lagi buat ini. Langsung aja bikin apa? Bikin jurnal eliminasinya. Nah, ini dibuat nggak Pak? Ya kalau mau dibuat silahkan aja. Opsional jadi ya. Nah, itu adalah apa namanya? Reporting issues ya. Nah, sekarang kita pindah itu equity investment ya. Saya ini kembali ya. Karena saya perlu sekali menjelaskan tentang equity investment agar apa? Agar pemahaman kalian pun makin kuat ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir. Cukup setengah jam aja sih, insya Allah. Nggak lama. Karena memang apa namanya sebetulnya ya kalau kita mau explore ya seru sih. Oke. Nah, sekarang equity investment ya. Kemarin saya belum jelaskan kan kemarin belum selesai kalau tidak salah tentang debt investment ya. Sekarang saya mau jelasin tentang yang equity investment. Oke. Mana ya? Kok tiba-tiba hilang? Oh ini udah. Nah ini dia. Nah sekarang kita ke equity investment. Nah tadi sudah kita singgung debt investment. Sekarang kita singgung equity investment ya. Equity investment cuma dikit sih. Nah equity investment itu kalau debt investment ada tiga. Satu adalah apa? Satu adalah obligasi. Dua adalah notes payable, zero interest interest bearing notes, dan yang ketiga adalah zero interest bearing notes. Nah, kalau equity investment apa aja sih? Cuma ada dua. Satu saham bisa ordinary preference. Yang kedua adalah warrants atau rights ya. Warrants itu adalah apa? Hak agar kita bisa beli saham suatu perusahaan tapi pada tingkat harga yang lebih murah ya dibandingkan dengan harga pasar. Nah, itu adalah rights or warrants ya. Nah, sekarang kalau di debt investment, nah di sini ya cost includes-nya ya, itu untuk ada tiga ya, amortized cost, FVOC, sama FVTPL. Kalau di debt investment, FVTPL saja yang cost kayak brokerage fee dari cost yang berkaitan dengan investasi untuk memperoleh suatu aset, itu tidak dikapitalisasi ke dalam harga si investasi yang kita beli. Tetapi di-expense-kan kalau debt investment dan dia FVTPL. Kalau dia FVOC dan dia amortized cost, maka dia dikapitalisasi. Itu kata IFRS 9 dan itu kata PSAK 71. Nah, kalau equity investment gimana? Kalau equity investment sama juga. Untuk FVOC dia memakai apa namanya dikapitalisasi, tapi untuk FVTPL maka dia di-expense-kan, tidak dikapitalisasi. Ya. Tetapi KIESO sepertinya agak berbeda gitu ya. KIESO agak berbeda. Bagi KIESO FVTPL sama FVOC di-expense-kan. Nah, yang benar yang mana? Yang kita pakai yang mana, Pak? Menurut saya yang dipakai yang Indonesia ya, karena apa namanya itu sesuai dengan PSAK 71 dan sesuai dengan IFRS 9 ya. Sehingga ya sudah langsung aja kalau gitu. Jadi ada berbeda ya agak antara KIESO dengan DSAK. Yang kita pakai yang DSAK ya. Yang lebih mudah yang DSAK ya. Yang lebih mudah yang DSAK. Nah sekarang ketika kita membeli suatu equity investment, bisa saham, bisa warrants, maka tergantung dari seberapa banyak kita membeli saham tersebut. Berapa level of influence-nya, berapa persentase kepemilikannya. Kita beli 1.000 saham, itu berapa persen dari total kepemilikan, dari total yang di-issued. Misalkan 1.000, kita beli 100.000 saham, dari 1 juta, berarti kita memiliki kepemilikan 10%. Gitu ya. Nah, persentase kepemilikan tersebut menentukan bagaimana kita mencatat. Kalau 0-20% ini fair value, kalau 20-50% maka equity method. Kalau di atas 50% maka dia konsolidasi. Nah, sekarang dengan fair value method inilah yang dibahas di chapter 17. Sama sedikit tentang equity method ya. Untuk membandingkan aja apakah apple to apple atau enggak. Ya.
Tetapi untuk pendalamannya nanti ini akan disinggung di AKL. Dua ini ya. Dua ini akan disinggung di AKL. Dua ini ya. Yang di atas 20% itu akan disinggung lebih dalam di AKL, di advance accounting ya. Kalau dia di antara 20%, di bawah 20% fair value accounting, kalau 50 equity method, konsolidasi di atas 50. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya ketika fair value method, maka kalian mencatatkan itu menggunakan FVTPL atau FVOC. Kalau equity method, maka kita seolah-olah memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Sehingga apa? Kalau di fair value method, kita ada dividend revenue, kita catat sebagai cash pada dividend revenue. Kalau di equity method, kita terima cash, tapi itu mengurangi investasi kita. Kenapa demikian? Karena ketika perusahaan yang kita beli membagikan dividen kepada pengembangan sahamnya, maka dia akan mengurangi RE, ya. Ketika RE berkurang, maka equity berkurang. Nah, ketika equity berkurang, maka equity investment yang kita beli juga berkurang. Nah, itu yang dimaksud dengan equity method. Itu perspektif equity method ya. Nah, sekarang kalau dia perspektifnya kontrol ya berarti dia anak perusahaan ya. Nah, ini sudah saya jelaskan ya perbedaan antara equity sama debt. Hukum asal equity dia adalah FVTPL. Optionsnya itu kalau non trading ya. Niatnya ada dua kalau equity. Trading atau enggak. Kalau debt investment niatnya ada tiga. Kemudian perbedaan kedua selanjutnya ketiga adalah kalau equity namanya FVOC options. Kalau debt FVTPL options. Nah, sehingga hukum asal dari equity itu adalah FVTPL, hukum asal dari debt adalah amortized cost dan FVOC. Menyimpang dari hukum asal dicatat dengan direct method dan dia menggunakan FVTPL. Itu kalau debt. Kalau menyimpang dari hukum asal dari equity, maka dia dicatat dengan FVOC dan dia direct method juga. Nah, bedanya yang keempat adalah kalau di debt ini recycling, kalau di equity dia no recycling ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang akan kita bahas adalah yang di bawah 20%. Jadi, hukum asalnya ini yang kita jelaskan. Under IFRS, the presumption is that, jadi kata IFRS, based on IFRS, kita mengasumsikan bahwasannya equity investment itu dianggap dikategorikan sebagai trading. Nah, maka rules-nya adalah kita mencatat investment pada fair value. Perubahannya kita catat ke UHGLI. Tetapi IFRS boleh juga dia non trading. Nah, cara nyatanya cuma sama aja dengan fair value, tapi di setiap perubahan fair value dicatat ke UHGL, itu asalnya UHGLI atau UHGLE ya. Nah, sekarang ini ya. Tadi sudah saya jelaskan direct cost yang berkaitan dengan underwriters fee, commissioner fee dan sebagainya itu hanya di-expense-kan untuk FVTPL. Oke. Nah, contohnya adalah Republik tanggal 3 November membeli suatu portofolio investasi saham biasa. Nah, semuanya itu kurang dari 20% interest pemilikannya. Sehingga apa? Kita gunakan ini portofolio dicatat dengan menggunakan fair value accounting. Ya. Nah, hold for trading berarti dicatatnya dengan menggunakan FVTPL. Ya. Gimana cara catatnya? Ya, tinggal langsung aja equity investment pada cash. Nah, pada 6 Desember dia menerima dividen revenue 4.200 karena dia menggunakan fair value accounting, maka dicatat tuh cash pada dividen revenue ya. Sehingga nah, di akhir tahun dihitung ulang tuh berapa fair value-nya. Kalau portofolio satu persatu juga ya. Ditotalin. Nah, totalnya ini yang menjadi the account portfolio. The account portfolio 0, saldo awalnya, saldo akhirnya 35.000 yang disesuaikan minus 35.000. Sehingga biasanya gimana? Fair value adjustment ya, FVA adjustment di account ya untuk portofolio. Sehingga beli pada FVA. Nah, pada tanggal 23 Januari 2020 salah satunya dia dijual yaitu yang Burberry. Nah, yang ini ya, yang Burberry jual yang atas. Carrying value-nya berapa? 25.900. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Ketika dia menggunakan fair value adjustment atau direct method, maka selalu dia menggunakan amortized cost. Itu kalau debt investment atau carrying value, ya. Carrying value is amortized cost. Nah, tiap tahun kan disesuaikan.
Nah, kalau equity investment, dia menggunakan carrying value juga, tapi apakah ada amortized cost? Tidak. Sehingga apa? Carrying value tiap tahun akan tetap karena tidak ada amortisasi atas saham, gitu ya. That's why ini di tahun 2019 ini kayak gini nih, carrying value. Nanti di tahun 2020 sama juga carrying value tetap, ya. Nah, ketika dijual, salah satunya aja dijual, nah, net profit-nya from sale ada 287. Dibandingkan dengan apa? Dengan cost. Kenapa dengan cost? Karena carrying value tetap tidak ada amortisasi, bukan ya intinya carrying value tanggal 23 Januari itu tetap tidak ada amortisasi gitu ya. Kalau dari investment ada amortisasi sehingga harus dicari dulu amortized cost-nya berapa. Nah, sehingga ya udah karena tidak ada amortisasi maka dibandingkan sama aja ya nilai awal kita beli terus akan seterusnya sama. Nah, ya udah dapatlah 27.000. Berarti nanti tinggal gain pada equity investment, pada gain on sale. Apakah ada recycle, Pak? Ingat, ini equity investment. Hukum asalnya ada profit and loss, FVTPL. Ya, yang ada recycling itu cuma di debt investment yang FVOC. Kalau kita berbicara equity investment, tidak ada yang namanya recycling. Ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang ya udah karena dia FVTPL, saldo awalnya FVTPL, maka harus menggunakan direct method yaitu fair value adjustment. Maka ya udah tinggal gitu aja beres. Gain ya. Ketika dijual gain. Nah, kemudian ketika di tahun Februari 2020, tanggal 10, tadi kan Januari 23 ya, sekarang Februari 10, tanggal 10 Februari. Dia beli lagi nih trucking company, Continental Trucking, 255.000. Dari mana? Dari 20.000 shares pada tingkat harga 12,75. Ditambah komisi 1,850. Nah, perhatikan, pada saat tanggal 31 Desember 2020, berarti tanggal 1 ini nanti kita beli apa equity investment pada apa? Pada cash gitu ya. Nanti di tanggal 31 kita lakukan penyesuaian harga, penyesuaian fair value. Ya udah kita cemplungin ini ke sini. Hanya saja untuk yang Continental Trucking karena di FVTPL dia tidak dimasukkan 1,850 ini ke dalam 255.000. Ya, plus brokerage commissions ya. Terpisah berarti ya. Nah, kalau nanti including brokerage commissions maka 255.000 harus dikurangin dulu dengan 1,850 ya. Ya udah, nanti kita cari deh. Saldo pada saat carrying value pada saat 2020 berapa? Tetap sama ya untuk Nestle sama Regis karena tidak ada amortisasi. Sehingga gimana? Sehingga ya udah tinggal dibandingkan fair value-nya, dapatlah ada loss, ada gain, ada loss, totalnya adalah gain. Saldo sebelumnya ini di account dari fair value adjustment. Ingat, ini adalah di account dari fair value adjustment ya. Nah, sehingga gimana? Sehingga ya tinggal selisihnya aja 101 dikurang dengan ya 66.000 dikurang dengan minus 35.000 dapatnya adalah 11 ya. Tipon ya ini ya. Sehingga penyesuaiannya adalah 11. Nah, gimana saya nyatetnya? Ya udah tinggal bikin aja kayak gini. FVA pada beli. Terus beres. Nah, kalau OCI gimana? Kalau tadi FVTPL sudah ya. Jadi kalau untuk equity investment hanya ada dua. Satu adalah FVTPL hukum asalnya. Yang kedua adalah FVOC. Ya. Kalau debt investment satu hukum asalnya adalah amortized cost, baru yang kedua FVOC. Ya, makanya ketiga FVTP. Oke. Nah, sekarang kalau FVOC gimana? FVOC kamu bisa dilakukan. Jadi kalau equity investment itu kan ada trading dan non trading. Sebetulnya mau trading, mau non trading itu FVTPL. Ya, kalau non trading baru dia ada FVOC option. Sehingga apa? Kalau dia yang dicatat dengan FVOC, maka jalurnya adalah equity investment yang dikategorikan sebagai non trading dan dia memilih FVOC options. Ya, saya silakan dengan FVOC options ya. Jadi non trading FVOC options, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kayak gitu, maka dia menyimpang dari hukum asal. Karena menyimpang dari hukum asal, maka dia menggunakan direct method. Maka penyesuaian fair value-nya masuk ke debt investment, bukan ke fair value adjustment. Sehingga gimana? Sehingga gini nih, sebetulnya pada dasarnya accounting entries to record non-trading equity investment, jadi perlakuan akuntansi untuk non-trading equity investment pada dasarnya sih sama aja. The same as for trading equity investment, sama aja dengan trading. Hanya saja, kecuali untuk pencatatan UHGL-nya, maka dia masuk ke order comprehensive income. Ya. Nah, jadi ini adalah non-trading equity investment yang dieksekusi dengan FVOC options. Ya. Nah, maka dia masuk ke OCI. Nah, perhatikan, ketika di equity,
FVOC-nya itu tidak di-recycle. Kalau di debt investment di-recycle, ya. Sehingga gimana? Sehingga seperti ini. Contohnya, pada tanggal 10 Desember, Republik membeli 1.000 ordinary shares PT Hawthorne seharga 20,75. Totalnya adalah 20,750. Nah, investment ini merepresentasikan kurang dari 20% kepemilikan saham di PT Hawthorne. PT Hawthorne sendiri adalah distributor dari produk-produk yang diproduksi oleh si PT Republik pada beberapa daerah, dan hukum yang berlaku mewajibkan minimum level of share ownership of a company in that region. Jadi intinya adalah hukum yang berlaku di sana, pokoknya dia harus mengakuisisi, gitu ya, menginvestasikan sebagian duitnya di perusahaan lokal, nih gitu ya. Nah, kemudian dan Hawthorne memenuhi regulatory requirement, maksudnya adalah Hawthorne ini ya perusahaan lokal juga. Peraturannya adalah kalau kita mau masuk ke daerah tersebut, jualan di daerah tersebut, maka lu harus beli saham perusahaan lokal dulu. Nah, ini aturan di Amerika ya. Sehingga dia mau record di investment at fair value. Oke ya. Kemudian gimana caranya ya equity investment pada cash? Nah, kemudian itu tanggal 10 Desember. Ingat ya. Kemudian pada tanggal 27 Desember Republik menerima dividen 450.000. Nah, cash pada dividen revenue ya. Karena dia di bawah 20%, oke? Nah, sekarang pada tanggal 31 Desember, ini tanggal 27 ya, tanggal 31 sekarang, ternyata fair value-nya naik dari Hawthorne. Nah, ini bukan portofolio nih, ini adalah single security ya. Nah, sekarang lihat nih, ternyata naik. Jadi berapa? Jadi 3250. Sehingga gimana ya, equity investment pada UHGLE. Ya, bukan pada FVA ya. The equity investment account is used, digunakan. Kenapa? Karena non-trading classification is applied on investment by investment basis. Maksudnya adalah equity investment, akun equity investment digunakan. Karena apa? Karena klasifikasi dari non-trading ini ditetapkan setiap instrumen basis ya. Satu persatu. Jadi bukan pada portfolio level, tapi pada instrumen level. Gitu ya. Oke, nah sehingga apa? Sehingga itulah yang menjadikan why kita harus menggunakan direct method, gitu ya. Jadi tidak lagi menggabungkan ke fair value adjustment, karena dia bisa digabungkan ke fair value adjustment ketika apa? Ketika dia itu semuanya tidak dieksekusi, tidak memilih fair value options, gitu ya. Nah, sedangkan fair value options ini perlakuannya instrumen basis, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalkan ada beberapa saham kamu mau beli, gitu ya. Kemudian semuanya kamu nilai, semuanya pakai FVOC options, nggak bisa kayak gitu. Bukan maksudnya gini. Semuanya pakai FVOC options bisa ya, tapi tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan, gitu ya. Jadi harus jalan sendiri-sendiri. Misalkan A, B, dan C di perusahaan A, B, dan C. Semuanya pakai FVOC options. Ini untuk sahamnya ya, untuk equity investment non trading, gitu ya. Semuanya pakai FVOC options. Maka nggak bisa dijadikan satu portofolio, itu maksud saya. Harus disajikan satu persatu, gitu ya. Beda, walaupun cara pencatatannya sama, gitu. Nah, ini yang dimaksud Kieso dari pernyataan Kieso ini. Nah, kalau dia karena dia ini ya spesifik, gitu ya. Ketika berkurang ya berkurang di investment A, berkurang di investment B, ya gimana disatuin, gitu ya. Nah, itu logiknya akan rumit, bisa tapi rumit, gitu ya. Lebih baik tinggalkan aja daripada rumit ya. Nah, makanya cara yang paling mudah adalah dengan direct method, gitu ya. Tidak dengan fair value adjustment lagi. Jadi tidak dikumpulkan menjadi fair value dalam satu portofolio dan dia menggunakan fair value adjustment. Nah, kayak gitu, enggak kayak gitu ya. Sehingga kalau dia non trading equity investment yang menyimpang dari hukum asal, yaitu dengan menggunakan FVOC options, bicara dengan FVOC, maka dia menggunakan direct method. Nah, apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensinya adalah kamu tidak boleh lagi menggunakan akun fair value adjustment. Sehingga apa? Sehingga seperti ini, ya, langsung tuh munculnya kayak gitu. Ketika di fair value adjustment juga sama, cuman kan nanti di breakdown ya. Ada cost-nya berapa, ada nanti FVA-nya berapa,
Netnya berapa? Netnya lah yang ditampilkan di Softbit. Tapi kalau dia direct method, tidak ada FVA, langsung net. Gitu ya. Nah, permasalahannya adalah, Pak, gimana kalau si Hawthorne ini menjual si Republik ini menjual si Hawthorne tadi? Nah, dan ini dijual pada tanggal 20 Desember 2020 ya. Ini 2019 nih ya, udah kayak gini. Tahun depannya tanggal 20 Desember dia dijual 22.500. Nah, pertanyaannya adalah, yang dibandingkan Pak, apakah fair value 22.500 dibandingkan dengan cost-nya ataukah dibandingkan dengan fair value-nya Pak? Jawabannya adalah dibandingkan dengan fair value. Kenapa? Karena cost-nya udah dihapus di neraca. Nih ya, cost-nya udah nggak muncul di neraca. Nih, cost-nya berapa? Cost-nya kan 20.750, yang tadi pembelian pertama ya. Nah, nih kan, pada tanggal 10 Desember tuh. Tetapi begitu di akhir tahun, udah dihapus cost-nya. Menjadi apa? Menjadi carrying fair value 24.000. Nah, terus gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Kok saya masih belum mudeng? Bedanya dengan FVA gimana? Bedanya dengan FVA, cost-nya tidak dihapus kalau FVA. Gitu ya. Kalau FVA cost-nya tidak dihapus, ini kita berbicara equity investment ya. Cost-nya tidak dihapus kalau FVA. Tetap ada cost-nya, sehingga kalau dijual, FVA itu dijual, that's why nih ya. Ketika dia dijual, FVA ini dijual tuh, lihat equity investment-nya, ini cost yang dimunculkan 259.700 ya. Udah beda tahun tuh. Awal tahunnya berapa? Oh sama. Awal tahunnya berapa? 259 juga. Jadi perbedaannya adalah, kenapa kalau di FVA dia apa namanya dibandingkannya adalah dengan cost, bukan dengan fair value tahun sebelumnya, ini kan 2020, bukan dengan fair value tanggal 31 Desember 2019, karena cost-nya masih ada, gitu ya. Karena cost-nya masih belum hilang. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ya udah dihapus dulu cost-nya. Barulah selisihnya masuk gain. Gitu ya. Nah, karena dia portofolio belum dibalik saldo eliminasinya. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia instrumen basis dibalik nggak Pak? Sorry ya, ini FVTPL, nggak perlu nggak. Perlu nggak gitu? Perlu nggak Pak? Sebenarnya perlu. Ketika dia, cuman di sini nggak dijelasin sih di KSO. Kalau di kenyataannya adalah, ketika dia satu sekuritas dan dia disertai dengan FVTPL dan dia dijual, maka geling kan udah masuk RA, ya. RA-nya nanti dihapus, gitu ya. FVA-nya juga dihapus. Jadi FVA-nya itu pasangan dan RA. Itu kalau FVTPL. Tapi kalau FVOC, fair value adjustment, FVA pasangannya dengan AOC, ya. Itu kalau FVOC ya. Nah sekarang, oke, let's forget it about that dulu ya. Sekarang, jadi ketika di sini langsung ke gain ya, langsung ke cost-nya dibandingkan. Karena cost-nya belum dihapus. Ingat, cost-nya belum dihapus. Sehingga harus dihapus dulu. FVA-nya gimana Pak? FVA-nya masih nempel, betul masih nempel. Tapi kan karena portofolio masih dipakai FVA-nya kan. Nah, kalau portofolio masih aman, masih ada FVA. Kalau misalkan ini single security, FVA-nya gimana Pak? Nah, FVA-nya kan masih ada. Kalau cost-nya dihapus, FVA-nya masih nongol, ya kan? FVA-nya harus dihapus. Kalau FVA dihapus, pasangannya apa Pak? Pasangannya adalah RA, retain earnings, ya. Nah sekarang ya udah itulah ya. Nah sekarang kalau FVOC gimana nih? Nah kalau FVOC itu tidak perlu lagi dibandingkan dengan cost-nya. Kenapa? Karena cost-nya udah dihilangin, diganti dengan fair value, gitu ya. Cost-nya udah dihapus tuh nih, equity investment kan, dihapus cost-nya dalam bentuk 3250 ini. Nah, gitu loh maksudnya. Cost-nya udah dihapus, sehingga cost-nya udah hilang. Yang tersisa tinggal apa? Nilai terakhir. Nilai terakhir berapa? 24.000. That's why ketika equity investment dan dia dicatat dengan FVOC, maka cukup dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini kalau dijual. Kalau nggak dijual gimana? Ya kalau nggak dijual juga sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau ini saya ubah bukan 20 Desember tapi 31 Desember ya sama. Berarti 31 Desember 22.500 dibandingkan dengan 31 Desember 2019. 24.000. Sisanya adalah 1.500. Nah ini
catatnya langsung UHGLE pada equity investment. Ya. Nah, sehingga gimana? Equity investment tahun sebelumnya dihapus lagi menjadi equity investment tahun 2020. Gitu ya. Cost-nya udah hilang. Cost-nya udah hilang. Nggak usah dipikirin lagi ya. Nah, oke, nah sekarang tadi adalah ketika kita catat di bawah 20%. Berarti ada dua ya, satu FVTPL, satu FVOC ya. Dan ketika dia FVTPL dijual gitu ya, maka kalau portofolio itu tidak perlu dihapus FVA-nya karena masih dipakai. Tapi kalau dia single security, FVA-nya equity cost-nya udah hilang, masih ada FVA, Pak. FVA-nya gimana ini? Cloud aja? Enggak juga. FVA-nya dihapus. Pasangannya apa? Pasangannya RA. Gitu ya. Pasangannya adalah RA. Karena dia FVTPL. Nah sekarang kalau di FVOC equity investment gimana Pak? Apakah pasangannya AOCI? Enggak, AOCI-nya dibiarkan. Lah, gimana sih Pak? That's why dikatakan no recycling. Gitu ya. That's why dikatakan no recycling. Gitu ya. Nah, sehingga gimana? Tuh kan, UHGLE ya, equity investment kan. Nah, jadi, oh iya, sorry. Kalau dia dijual, maka di restate dulu. Karena dia recycling, dia tidak boleh mengakui without recycling. I'm sorry. Karena dia no recycling, maka tidak boleh diakui adanya gain or loss. Sehingga apa? Sehingga sehingga harus di restate dulu kemana? Ke 22500. Gitu ya. Oke, saya ulangin. Kalau gitu, yang dibandingkan 22.500 dengan mana Pak? Dengan tahun sebelumnya. Bukan dengan cost. Kenapa bukan dengan cost? Karena cost sudah dihapus. Ya, yang tersisa adalah nilai tahun sebelumnya. Ya udah, terdekat aja yang dibandingkan ya. 1.500 dapat ya dibandingkan. Nah, sekarang Pak, gimana Pak? Ini kan kita jual nih. Iya. Ketika kita jual, aturan dari ISP mengatakan bahwasanya itu tidak boleh di-recycle. Kalau tidak boleh di-recycle berarti si UHGLE yang mana tadi teh? Nah, yang ini kan udah ditutup ke AOCI. Itu nggak apa namanya? Itu nggak boleh dipindahkan ke RE, gitu ya. Itu nggak boleh dipindahkan ke RE, ya. Tidak boleh dipindahkan ke RE. Kenapa? Ya karena dilarang dari ISB, gitu ya. Mau tahu alasannya kenapa dilarang oleh ISB? Ntar aja lalu kita bahas setelah kelas ini ya. Nah, intinya adalah karena tidak bisa di-recycle, artinya tidak bisa dipindahkan dari AOCI menjadi net income, sehingga konsekuensinya adalah tidak ada pengakuan gain or loss. Dan apa? Dan di restatement. Agar tidak ada gain or loss, di restatement. Gimana di restatementnya? Google pada equity investment. Gitu. Ya. Terus gimana Pak? Google pada equity investment. Terus gimana Pak? Sabar ya. Baru bikin jurnal yang kedua. Cash pada equity investment senilai 22.500. Sabar. Saya tahu pertanyaan kalian. Pak, berarti UGLE-nya bakal numpuk dong Pak. 1.500, satu lagi adalah 3250. Berapa? 4750. Ya. Kan udah dijual Pak. Nggak dihapus tuh si UGLE-nya atau AOCI-nya. Nah, nggak dihapus Pak. Jawabannya adalah tidak dihapus. Ya. Tidak dihapus. Tetap dibiarkan ada ke retained earnings. Menambah equity. Nah, kok beda sih Pak? Tidak beda. Perhatikan kalau misalkan yang FVTPL, ya, yang FVTPL, masih FVTPL. Nah, yang FVTPL, lihat. Oh, ini nggak dijual ya. Mana sih yang dijual? Nah, ini dia ya. Ketika FVTPL, perhatikan ya, perhatikan. Karena dia portofolio ya, dia nggak dihapus ya. Nah, perhatikan. Ini cuman pindah doang. Gitu ya. Kalau nanti dia single security, perlu dihapus kalau di FVTPL. Karena kenapa? Karena biar tidak terjadi double counting. Kenapa? Double gitu maksudnya tuh. Ya udahlah, RE sebelumnya ada beli masuk ke RE, sekarang dijual masuk ke RE juga. Salah satunya harus dihapus. Ujungnya RE-nya tetap utuh, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, ketika dia FVOC itu sama. Karena tidak ada perpindahan, maka tidak terjadi double counting. Gitu maksudnya. Sehingga apa? Sehingga tetap dia biarin aja, tidak perlu dihapus saldo AOC-nya. Saldo UGLE-nya, ya.
Oke, nah sekarang tadi udah ya, berarti sekarang yang kita berpindah ke yang 20-500 ya. 20% di antara 20% dan 50%. Nah, kalau ini kita menggunakan equity method ya. Oke, ini waktu sudah habis, saya ada kuliah juga jam 10.10. Ini bentar aja kok, ini habis ini udah selesai. Udah nggak ada ini lagi ya, tidak ada penjelasan lagi. Nah, kalau di antara 20-50%, maka itu namanya ada significance influence ya. Diasumsikan seperti itu. Maksudnya apa? Kita punya pengaruh signifikan di perusahaan yang kita beli. Dan kalau kita punya pengaruh signifikan di perusahaan yang kita beli, maka apa? Maka kita asumsikan bahwa kita adalah part of the perusahaan sebesar kepemilikan kita. And that's why ketika perusahaan itu suffer, loss, kita juga loss. Gitu. Jadi senasib sepenanggungan. Nah, itu logikanya ya. Berasal dari logik tersebut, maka ketika dia 20-50% menggunakan equity method, dan ketika ada net laba, maka akan menambah dari si investment kita. Ketika ada loss, maka akan mengurangi investment kita. Ketika ada dividen, maka akan mengurangi investment kita. Gitu ya. Nah, kalau ada loss kan mengurangi investment kita. Nah, kalau loss terus gitu gimana, Pak? Nah, ini ada batasannya. Jika kita mengalami kerugian yang terus-menerus, sampai akhirnya saldo, dan itu kan akan mengurangi equity investment kita. Dan equity investment kita akan menjadi nol. Nah, kata Kiso gimana? Jika si investor mengalami loss yang lebih besar dari carrying amount dari investment, dari nilai investmentnya, maka kita investor ordinarily biasanya harus mendiscontinue, harus berhenti mengaplikasikan, menerapkan metode equity dan not recognize additional loss, dan tidak mengakui additional loss. Maksudnya gimana, Pak? Ketika terjadi loss di perusahaan yang kita beli, then loss, maka akan mengurangi equity investment kita. Ada satu titik di mana terjadi loss terus-menerus, sehingga equity investment kita tergerus, sehingga kita menjadi nol saldonya. Nah, ketika menjadi nol, maka kita tidak boleh lagi mengakui loss ketika perusahaan yang kita beli loss. Nah, gitu ya. Nah, terus Pak, kalau nanti ternyata di tahun depan dia untung gimana Pak? Mulai lagi recover gitu ya. Ya, nah sekarang ini kita bandingkan antara equity sama fair value method ya. Misalkan fair value method dibeli tanggal 2 Januari Maxim membeli 48.000 lembar saham. Harganya harganya adalah 10 per lembar. Nah, persentase kepemilikannya 20%. Maka gimana? Maka equity investment pada cash ya. Sama. Nah, kemudian pada saat 2019 si mini company itu melaporkan net income sebesar 200.000. Share kita ada 20%. Maka jatah kita berapa? 40.000. Kita akuin tuh equity investment bertambah, investment income. Nah, pada tanggal 31 Desember si mini dia harga sahamnya naik gitu ya, menjadi 12. Maka nilainya pun naik 48 kali 12 576. Berapa? 576 kurang 480 96. Kalau di fair value method FVA pada beli. Nah, ini ingat pakai FVA ya. Oke, pakai FVA ya karena dia FVTPL. Masih normal. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai equity method no entry? Nah, kemudian kalau di tanggal 28 Januari 2020 kita mengumumkan dan membayar cash dividend 100.000, nah, maka kita akan menerima 20% ya kan 20.000. Kalau pakai fair value cash pada dividend revenue, kalau pakai equity method cash tapi mengurangi equity investment kita. Nah, kalau property dividend gimana Pak? Ya berarti ini property dividend pada dividend revenue. Kalau ini berarti property dividend pada equity investment. Kalau share dividend gimana Pak? Kalau share dividend berarti ini equity investment pada dividend revenue. Kalau di sini gimana? No entry. Gitu ya. Berarti equity investment ada equity investment 20.000 nol kan? Nah, sekarang tahun 2020 Mini melaporkan loss 50.000. Maka porsi kita 10.000. Maka ini akan menggerus investment loss pada equity investment. Sini. Nah, ketika tanggal 31 Desember 2020 harga sahamnya turun dari 12 ke 11 ya. 28.000. Kalau dia di fair value method, nah ini harus dihitung dulu ya. Saldo akhirnya adalah ya selisihnya saldo akhirnya. Nanti yang jurnalnya adalah seperti ini ya. Jurnalnya adalah ya selisih antara saldo akhir dan saldo awal. 48.000 ya, mengurangi fair value adjustment. Nah, kalau di equity method no entry ya. Bagaimana kalau di atas 50%? Kalau di atas 50% maka
kita dinamakan controlling interest atau kepemilikan yang menguasai. Gitu ya. Nah, berarti kita memiliki voting kalau kita rapat gitu ya di atas 50%, artinya udah pasti kita yang menang gitu ya. Nah, sehingga kalau seperti ini kita menggunakan metode konsolidasi. Nanti ini akan disinggung di AKL, akuntansi keuangan lanjutan, di advance accounting. Nah, investor sebagai parent, investasi sebagai subsidiary. Nah, investment in subsidiary itu kita catat sebagai long term investment. Nah, parent biasanya kita sebagai investor, parent mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi ya. Oke, ini udah tadi ya, di cycle sudah juga dibahas. Dan beres. Sudah beres juga, alhamdulillah. Sempat terjadi kendala teknis, tapi alhamdulillah ini juga ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, oh iya, saya pengen sampaikan juga. Pak, tadi kan Bapak udah bilang, kalau kita berbicara equity investment terus dijual, maka kita akan menghapus retained earnings, akan menghapus saldo FVA, ya fair value adjustment. Pasang aja lah retained earning. Itu kalau equity investment kan, Pak. Tapi kalau single security, kalau masih portofolio belum kelihatan. Ya nggak usah bikin jurnal eliminasi fair value adjustment karena masih dipakai. Nah, pertanyaannya Pak, kalau dia FVOC, nah itu gimana Pak? Tadi udah saya jelasin ya, kalau FVOC berkata ISB itu tidak langsung aja, tidak ada pengakuan gain or loss, tapi langsung di restatement dulu ke UGLE, ya UGLE. Nah, sehingga ketika dijual ya sah cash pada equity investment, tidak ada gain or loss lagi, tapi ke UGLE, ya. Nah pertanyaannya, itu kata siapa Pak? Kata ISB, kata Kieso, di chapter 17 di bukanya, kemudian kata Kieso juga, kata buku Palusi diambil dari Kieso, akhirnya saya membongkar itu IFRS 9, ada di IFRS 9, dan akhirnya saya penasaran, jangan-jangan saya mau salah, saya bongkar tafsirannya PwC, tafsirannya EY, tafsirannya Deloitte, tafsirannya KPMG, tafsirannya BDO, tafsirannya FRG, tafsirannya GIAS Plus. Kemarin, semalam doang gitu ya. Akhirnya saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya tidak perlu diakui gain or loss. Gitu ya. Akan tetapi, nah ini nanti kalian ketika menemukan di latihan soal ya. Di latihan soal Kieso, padahal Kieso di awal udah bilang itu disesuaikan dulu ke equity investment. Tetapi di sini ada semacam apa ya? Semacam apa sih namanya? Kontradiksi. Ya, kontradiksi. Kontradiksi gimana Pak? Ternyata Kieso memilih untuk mengakui loss untuk yang equity investment. Ya, equity investment dia mencatatnya sebagai loss. Ya, tidak di restate dulu, tidak di ugle dulu gitu, tetapi mencatat sebagai loss. Tahu dari mana Pak? Itu bisa dilihat di 1710. Ya. Tahu dari mana Pak? Saya baru mendapatkan kunci jawaban itu kemarin dari mahasiswa saya ternyata. Oke, ada kontradiksi ternyata ya. Memang ada kontradiksi ya antara Kieso dengan apa yang saya pahami. Saya akhirnya membongkar semua file gitu kan yang berkaitan dengan IFRS 9 dan saya tetap pada standing position bahwasanya itu di restatement tidak masuk ke gain or loss karena sesuai dengan IASB, sesuai dengan semua IFRS 9 dan semua sesuai dengan apa yang saya baca dari tafsiran-tafsirnya para auditor Big Four dan BDO itu Big Ten ya, Big Ten dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga saya tetap berpendirian bahwa itu di restatement. Gitu ya. Ketika FVOC non trading ya. Nah, tapi karena saya menemukan di Kieso ternyata ada kontradiksi, padahal di buku Kieso sendiri di penjelasan tentang chapter equity investment non tradingnya itu dibilang harus di restatement gitu ya. Tapi di kunci jawabannya entah mengapa di 1710 kalian silakan cek ya. 1710 itu ternyata berbeda gitu ya, berbeda dari apa yang sudah Kieso jelaskan sendiri di awal. Nah, saya tidak berani menyalahkan Kieso ya. Pasti Kieso ada alasan, karena tentunya dia lebih pintar dari gue, pastinya gitu ya. Tetapi apa yang saya pahami saat ini masih bahwa itu tidak dilakukan risk. Nah, terus, Pak, kalau gitu ada dua dong. Ya, mazhab saya, saya dan dosen-dosen lainnya, saya udah tanya ke dosen-dosen lain, ternyata sama dengan saya pikirkan, gitu kan. Akhirnya,
Dan ternyata ada dosen juga yang pakai cara Kieso, gitu ya. Ada dosen yang pakai cara Kieso. Ya oke lah, artinya uh, saya harus berbaik sangka dulu kepada Kieso ya. Maksudnya dia ada reasoning juga pastinya. Walaupun saya belum menemukan reasoningnya dia apa gitu ya, tapi saya berbaik sangka dulu. Tidak mungkin lah Kieso salah dalam hal ini ya. Tidak mungkin Kieso. Sehingga bagi saya masih ada dua kebenaran nih. Menurut saya kayak gini, menurut Kieso kayak gitu. Terus yang dipakai untuk mahasiswa yang mana? Yang dipakai yang paling mudah aja. Ya, yang dipakai yang paling mudah aja. Yang mana Pak? Bagi saya sih tetap lebih mudah yang cara saya gitu ya. Nah, ini memang ada banyak banget, tidak hanya yang FEOC yang dijual aja gitu ya, yang dijual sulu aja, tetapi banyak banget transaction cost beda antara DSAK yang dan beda dengan KSO. Kemudian di FVTPL untuk debt investment juga beda antara KSO dengan DSAK. Beda banget gitu ya. Tetapi dalam hal ini saya tetap mengajarkan yang KSO ya. Makanya untuk yang case ini, nah ini nanti ya saya tetap bebaskan pada kalian mana yang kalian pilih. Tapi menurut saya sih lebih mudah yang cara saya di restatement dulu, gitu ya, di restatement dulu. Dan itu yang dipakai di jawaban-jawaban yang tahun kemarin, kunci jawaban tahun kemarin kayak gitu ya, pakai restatement, tidak memakai caranya KSO. Nah akhirnya, dan memang ini masih baru ya, bukan bisa jadi nanti ternyata berubah gitu tim dosen. Nah ini perlu saya sampaikan kepada kalian. Jadi tetap kalau ternyata kunci jawaban tim dosen berubah, saya mengakomodir dua-duanya. Yang saya ajarkan itu yang saya pakai. Kalau kalian memilih cara saya benerin. Kalau kalian memilih cara Kieso, saya benerin. Kalau tim dosen, let's say ya, tahun-tahun sebelumnya sih pakai cara yang gue gitu ya. Saya pakai cara tim dosen gitu ya. Mas siapa sih gue gitu. Terus baru ternyata tahun ini mau pakai cara Kieso. Nah itu nanti apa namanya, sebetulnya ini juga isu yang sangat hangat juga ya di kalangan kami ya. Dan ini biasa terjadi ya, di AKM itu biasa terjadi. Jadi kalian santai aja gitu. Nah, serahkan pada saya yang bingung ya, nggak ada yang serahkan pada saya yang memutuskan ya. Ternyata nanti dia memakai style Kieso, ya which is berbeda dari tahun kemarin gitu ya, maka saya akan sesuaikan. Jadi saya akan bikin dua kunci jawaban berarti. Satu mengakomodir jawaban tim dosen, satu mengakomodir jawaban saya. Jadi in case kalian ternyata memilih jawaban Kieso, saya benerin. Sebagian kalian memilih jawaban saya benerin juga. Win-win solution kan? Dan itu yang bisa saya lakukan sih. Karena AKM kalau hanya saklek pada gue gitu ya, aduh kalian nilainya jelek banget gitu loh. Saklek pada kunci jawaban jelek banget gitu. Nah, saya tidak ingin mengajarkan kayak gitu. Karena saya melihat juga apa namanya bahwa jawaban-jawaban ini juga punya dasar, sehingga saya tidak bisa mengedepankan bahwa jawaban saya yang paling benar. Gitu. Nggak bisa kayak gitu. Sehingga mau tidak mau saya harus punya semua akomodir semua pihak gitu ya. Capek sih, gue capek emang gitu, karena saya harus nyiapin banyak kunci jawaban, nah kemudian analisis kalian ini pakai masuknya yang mana, ini masuknya mana, ini masuknya mana. Capek sih, makanya nggak apa-apa, karena itu adalah konsekuensi yang harus saya hadapi ya. Oke, nggak masalah. Jadi nanti ketika kalian mungkin di PAKM agak berbeda dengan jawaban saya, atau nanti kalian menemukan mungkin jawaban dosen lainnya agak berbeda, saya kasih tahu dari awal bahwa memang ada berbagai macam-macam. Ya, oke, saya kira itu aja. Saya harus mengisi di kelas AP. Kalau gitu, ada yang ingin tanyakan? Saya harus mengisi di kelas AP praktik, ya. Kalau gitu saya mau dulu. Oke, dan semoga kalian bisa lancar ya ngerjainnya. Ada soal ujiannya ada 3, benar salah dengan reasoning. Kemudian yang kedua adalah isian ya, isian. Seperti kuis kemarin ya. Cuman kalau kuis kemarin kan saklek banget. Jadi angkanya beda 1 aja, udah pasti salah gitu kan. Nah, kalau ntar di ujian mah nggak kayak gitulah. Saya lihat caranya ya. Angka beda dikit tapi caranya benar saya benerin. Dan yang ketiga adalah essay case, bukan essay ya, case. Nah, case-nya ini lebih ke arah pemahaman kalian. Oke. Nah, ini ada konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya ya. Ini betul-betul konsep baru dari ujian AKM. Dan open book kalau tidak salah ya. Apakah open laptop, open Excel? Saya nggak tahu ya, open booknya sampai seperti sejauh apa. Kalau tidak ada larangan sih saya mengizinkan. Gitu ya. Kalau tidak ada larangan untuk itu ya saya izin. Kalau ada larangan saya percaya sama kalian. Itu aja sih.
Saya percaya sama kalian bahwa kalian tidak akan melanggar larangan tersebut ya. Kemudian satu yang pasti harus diisi semua. Jangan ada lembar jawaban yang kosong ya. Please jangan ada lembar jawaban. Kalau kalian betul-betul blank, curhat aja di situ. Let me know about your problem so we can solve it together. So we can solve them, not one problem, but maybe you have more than one problems. Then let me know about that in your answer sheets, and so I can provide the solutions. Yeah, maybe I can guarantee that I can provide a good solutions, but at least I have tried. Yeah, I give my best effort to provide a solution. Okay, so I think that's it, guys. Selamat ujian. Semoga lancar. Semangat selalu ya. Baik, Pak Resi, Pak. Sakari, Makasih, Pak. signing off. Thank you very much for your kind attention, and don't forget to keep cheering out, and don't forget to pray, yeah, to prepare yourself very well, and don't forget to pray, and don't forget to ask your parents' blessing. Okay, thank you very much for your kind attentions. Until we meet again in the next after mid sessions, yeah, with me, Resi Ariasa speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.